Bab 3551, identitas terungkap pemimpin aliansi Dao Surgawi adalah salah satu dari dua dewa perang bintang 8 dalam aliansi, dia juga orang terkuat di aliansi. Duan Lingtian juga tahu bahwa pemimpin aliansi Dao Surgawi juga dianggap sebagai salah satu dewa perang bintang 8 yang lebih kuat. Itu tidak mengejutkan. Kalau tidak, bagaimana pemimpin aliansi bisa memimpin aliansi Dao Surgawi, kekuatan yang ingin diikuti banyak orang. Untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi, setidaknya seseorang harus menjadi dewa perang bintang 4. Kamu adalah bangsawan berbaju ungu. Kamu masih sangat muda. Meskipun Duan Lingtian telah mendengar banyak tentang pemimpin dari pemimpin aliansi Surgawi Dao, dia masih terkejut ketika dia akhirnya bertemu yang terakhir. Sangguan Yunfeng, pemimpin dari pemimpin aliansi Surgawi Dao tampak agak muda. Ciri-cirinya agak halus. Dia mengenakan jubah kuning panjang dengan hiasan emas, dan dia mengipasi dirinya sendiri dengan kipas emas. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di 9 wilayah timur 9 Serenities Battlefield. Karena kehadirannya, banyak orang tidak berani memprovokasi aliansi Dao Surgawi. The Nine Serenities Battlefield dibagi menjadi 4 wilayah, wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Kemudian, 4 wilayah utama dibagi lagi menjadi hampir 100 wilayah. Namun, wilayah tengah dari Nine Serenities Battlefield adalah yang paling kuat. Beberapa pembangkit tenaga listrik ada 9 bintang dewa perang sehingga banyak orang tidak berani bertindak sembarangan di sana. Di sisi lain, hampir tidak ada dewa perang bintang 9 di wilayah timur medan perang 9 Serenities. Namun, sebagian besar dewa perang bintang 9 yang bukan anggota aliansi tidak tertarik pada 4 bidang utama. Bagi mereka, tidak ada artinya menaklukkan tempat-tempat ini. Bagaimanapun, keuntungan tidak ada apa-apanya di mata mereka. Saya Sangguan Yunfeng, pemimpin aliansi. Sangguan Yunfeng memperkenalkan dirinya dengan senyum tipis. Saya Duan Lingtian, jawab Duan Lingtian dengan senyum tipis. Dia memiliki kesan pertama yang baik tentang Sangguan Yunfeng yang tampak ramah. Sangguan Yunfeng jelas terkejut dengan jawaban Duan Lingtian. Dia bertanya, Duan Lingtian, saya ingin tahu dari alam Devata mana Anda berasal dan kekuatan mana yang Anda miliki. Sebelum Duan Lingtian dapat menjawab, Meng San, penjaga ketujuh dari aliansi Dao Surgawi, berkata, pemimpin, bangsawan berbaju ungu berkata bahwa dia berasal dari Solitaire Destructive Heaven dan bahwa dia milik istana surgawi dari Solitary Destructive Heaven. Setelah itu, Meng San terus berkata melalui transmisi suara, pemimpin, semua orang tahu orang terkuat setelah Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter adalah Meng Luo. Sebelumnya, ketika Meng Luo datang ke Nine Serenities Battlefield, dia hanya menduduki peringkat teratas sebagai Six-Star God of War. Menurut pendapatku, bangsawan berbaju ungu adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi lain. Jika kita membiarkan dia bergabung dengan kita, kita seharusnya tidak membiarkan penjaga kita lengah terhadapnya. Namun, Sangguan Yunfeng tampaknya tidak mendengar kata-kata Meng San saat dia menatap Duan Lingtian dengan linglung. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan bingung Meng San, dia menangkupkan tinjunya ke arah Duan Lingtian dan berkata dengan sedikit rasa hormat, ternyata Anda adalah tuan muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Mohon maafkan kurangnya kesopanan saya sebelumnya, Meng San tercengang. Dia berseru, apakah Anda yakin, pemimpin? Ketika Meng San meninggalkan medan perang 9 Serenities beberapa dekade yang lalu, dia telah mengetahui bahwa Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter telah mendapatkan tuan muda baru. Dia juga telah mendengar bahwa tuan muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter adalah seorang Ascender yang bahkan belum berusia 1000 tahun. Namun, pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depannya adalah Dewa Perang Bintang 7. Bagaimana mungkin ada Dewa Perang Bintang 7 yang bahkan belum berusia 1000 tahun? Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan jenius muda terkuat di Battle of the Geniuses di alam Devata hanya sebanding dengan Dewa Perang Bintang 6. Meng San berkata dengan skeptis, tuan muda Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter hanyalah seorang Ascender yang. Sangguan Yunfeng menyela, Meng San, kamu tidak meninggalkan medan perang 9 Serenities baru-baru ini, kan? Meng San mengangguk. Memang, sudah beberapa dekade sejak dia terakhir meninggalkan medan perang 9 Serenities.
Selama perjalanan terakhirnya keluar dari 9 Serenities Battlefield juga saat dia mendengar bahwa Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter akhirnya menerima seorang murid sejati. Sangguan Yunfeng mengangguk sambil berkata, itulah mengapa tidak mengherankan bahwa Anda tidak menyadari bahwa pemuda ini adalah murid sejati dari Kaisar Surgawi yang legendaris, Feng Qingyang. Selama pertempuran para jenius, murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qing yang mengungkapkan kekuatannya yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 7 saat dia mengalahkan dua Dewa Perang Bintang 6 sekaligus. Sangguan Yunfeng memandang Duan Lingtian dengan sedikit kekaguman saat dia berkata, saya khawatir tidak akan lama sebelum semua orang di Nine Serenities Battlefield mengetahui kekuatan Tuan Muda. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia tidak berharap Sangguan Yunfeng tahu banyak tentang dia. Dia berpikir dalam hati, khawatir, aku ingin tahu apakah Sangguan Yunfeng memiliki hubungan dengan kuil judul. Tidak, itu tidak masalah. Bahkan jika dia memiliki koneksi dengan kuil judul, sepertinya dia tidak tahu tentang 5 elemen surgawi. Bagaimanapun, Wu Hongqing tidak akan membiarkan masalah ini bocor. Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati ketika dia mencapai akhir pikirannya. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan dia bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Yang perlu dia lakukan hanyalah berjaga-jaga terhadap Sangguan Yunfeng. Jika ada masalah, dia akan pergi dan bergabung dengan aliansi lain dengan nama yang berbeda. Apa? Meng San terkejut dengan kata-kata Sangguan Yunfeng. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, selama pertempuran para jenius, dia mengungkapkan kekuatannya yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 7 dengan mengalahkan dua peserta yang sekuat Dewa Perang Bintang 6 sekaligus. Pemimpin, apakah batas usia untuk Battle of the Geniuses meningkat? Menurut pendapat Meng San, batas usia pertempuran para jenius di alam Devata pasti telah meningkat. Lagi pula, selama pertempuran jenius sebelumnya, hampir tidak ada peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 6, apalagi peserta sekuat Dewa Perang Bintang 7. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan, alternatifnya terlalu sulit dipercaya. Sangguan Yunfeng menggelengkan kepalanya. Batas usianya sama. Pada saat itu, semua orang dikejutkan oleh penampilan peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 6 dan Dewa Perang Bintang 7. Apalagi, dua peserta yang sekuat Dewa Perang Bintang 6 berasal dari alam dewa. Dan kuil judul masing-masing. Meng San semakin terkejut dengan kata-kata ini. Butuh waktu cukup lama baginya untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Pada saat yang sama, Sangguan Yunfeng memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Muda, Anda harus menjadi Kaisar Surgawi 10 arah sekarang, kan? Sangguan Yunfeng secara alami menyadari bahwa pemenang dari pertempuran para jenius di alam Devata dihadiahi dengan buah surgawi elemen meledak. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian pasti sudah mengkonsumsi buah surgawi dan menjadi Kaisar Surgawi 10 arah. Ya, Duan Lingtian sedikit mengangguk. Meskipun Sangguan Yunfeng sudah menebak ini, dia masih terkejut dengan konfirmasi Duan Lingtian. Dia menarik napas tajam sebelum bertanya, ini berarti kamu harus sekuat Dewa Perang Bintang 8 teratas sekarang, kan? Meng San yang baru saja tenang sangat ketakutan mendengar kata-kata ini. Dia belum pernah terkejut berkali-kali dalam hidupnya sebelum hari ini. Duan Lingtian hanya menanggapi pertanyaan Sangguan Yunfeng dengan senyum tipis, tidak membenarkan atau menyangkal kata-kata Sangguan Yunfeng. Namun demikian, Sangguan Yunfeng dapat menyimpulkan jawabannya berdasarkan senyum Duan Lingtian. Dia bertanya dengan mata cerah, Tuan Muda, apakah Anda berencana untuk bergabung dengan aliansi Dao Surgawi? Menurut pendapat Sangguan Yunfeng, hanya masalah waktu sebelum Duan Lingtian menjadi Dewa Perang Bintang 9. Jika Duan Lingtian bergabung dengan aliansi, hanya masalah waktu sebelum aliansi menjadi pembangkit tenaga listrik di jantung 9 Serenities Battlefield. Meskipun aliansi memiliki dua Dewa Perang Bintang 8, itu tidak cukup bagi mereka untuk bergabung dengan barisan pasukan kuat di area tengah medan perang 9 Serenities. Ya, Duan Lingtian sedikit mengangguk. Saya ingin tempat untuk berkultivasi dengan damai. Seseorang akan mengganggu kultivasi saya setiap kali saya mencoba berkultivasi. Terlalu merepotkan bagi saya untuk membunuh semua orang, jadi saya memutuskan untuk bergabung dengan aliansi untuk berkultivasi tanpa diganggu. Sangguan Yunfeng bertanya sambil tersenyum, Tuan Muda, ini adalah pertama kalinya Anda datang ke medan perang 9 Serenities, kan? Duan Lingtian mengangguk. Saya melihat, bagaimanapun, aliansi Dao Surgawi menyambut Anda,
kata Sangguan Yunfeng sambil tersenyum. Kemudian, dia menambahkan, saya pikir Tuan Muda yang terbaik adalah mengambil alih posisi pemimpin aliansi. Saya akan mengambil alih posisi wakil pemimpin aliansi sebagai gantinya. Kali ini, Meng San tidak lagi terkejut. Dia menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat. Lagi pula, jika Duan Lingtian menjadi pemimpin aliansi Dao Surgawi, masa depan aliansi akan sangat cerah. Tidak, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya, saya hanya bergabung dengan aliansi untuk menemukan tempat untuk berkultivasi. Namun, saya secara alami akan membantu jika aliansi membutuhkan bantuan saya selama itu tidak melewati garis bawah saya. Saya tidak tertarik untuk menjadi pemimpin aliansi, Duan Lingtian sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pemimpin aliansi Dao Surgawi. Posisi itu datang dengan banyak tanggung jawab yang dia tidak punya waktu untuk itu. Meskipun Sangguan Yunfeng tidak terkejut dengan penolakan Duan Lingtian, dia masih merasa kecewa. Baik, kalau begitu, Tuan Muda, aku akan memberimu posisi wakil pemimpin aliansi. Dengan ini, Duan Lingtian menjadi wakil pemimpin aliansi pertama di aliansi Dao Surgawi. Bab 3552, area terlarang sebelum Duan Lingtian bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Kekuatan terkuat mereka adalah dua Dewa Perang Bintang 8, pemimpin mereka, Sangguan Yunfeng, dan penjaga pertama. Kemudian, Dewa Perang Bintang 7 mereka semuanya adalah penjaga. Awalnya, aliansi Surgawi Dao berencana menjadikan Duan Lingtian sebagai penjaga ke-9 mereka setelah mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi mereka. Namun, setelah mengetahui tentang identitas dan basis kultivasi Duan Lingtian, Sangguan Yunfeng berpikir lebih tepat untuk menjadikan Duan Lingtian sebagai wakil pemimpin aliansi mereka. Meskipun Duan Lingtian tidak menganggap ini masalah besar, Meng San tahu masalah ini akan menimbulkan keributan besar di aliansi Dao Surgawi. Pada saat ini, Sangguan Yunfeng mengambil keputusan dan berkata, Tuan Muda, lingkungan kultivasi tempat saya tinggal tidak buruk. Mengapa kamu tidak berkultivasi di sana? Tidak perlu untuk itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Aku hanya butuh tempat yang tenang di mana tidak ada orang di sekitar. Sangguan Yunfeng tidak terus bersikeras setelah melihat bagaimana tekad Duan Lingtian. Setelah itu, dia menunjukkan Duan Lingtian di sekitar pangkalan aliansi Dao Surgawi. Tuan Muda, jika ada tempat yang menarik perhatian Anda, beritahu saya. Saya akan mengatur agar Anda berkultivasi di sana terlepas dari apakah itu ditempati atau tidak, kata Sangguan Yunfeng. Sebagai pemimpin aliansi Dao Surgawi, Sangguan Yunfeng secara alami memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu. Jika ada yang keberatan, dia bisa saja mengusir mereka. Saya akan berkultivasi di tempat itu, kata Duan Lingtian ketika dia melihat lembah tandus di utara pangkalan. Sebagian besar anggota aliansi Dao Surgawi tidak akan datang ke tempat ini untuk berkultivasi, lebih memilih tempat di mana mereka dikelilingi oleh tanaman hijau subur dengan nyanyian burung di latar belakang. Tuan Muda, kata Sangguan Yunfeng dengan senyum masam, meskipun lingkungan budidaya kira-kira sama di pangkalan, daerah ini terlalu tandus dan sunyi. Mengapa Anda tidak memilih tempat dengan pemandangan yang lebih baik? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Saya hanya ingin tempat yang tenang tanpa orang-orang di sekitar untuk berkultivasi. Kemudian, ekspresinya berubah serius saat dia terus berkata, Pemimpin, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berkultivasi di sini. Saya tidak ingin diganggu kecuali untuk hal-hal yang serius. Sangguan Yunfeng mengangguk dan dengan percaya diri berkata, yakinlah, Tuan Muda. Saya akan membuat tempat ini menjadi area terlarang sehingga Anda tidak akan diganggu. Terima kasih. Duan Lingtian mengangguk. Sangguan Yunfeng agak terkejut dengan sikap sederhana Duan Lingtian. Dia berkata, Tuan Muda, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Suatu kehormatan bagi saya untuk membantu Anda. Setelah itu, sebelum Duan Lingtian mulai berkultivasi di lembah tandus, dia menukar mutiara jiwa dengan Sangguan Yunfeng. Tidak seperti tempat lain, 9 serenitis tidak membatasi penggunaan mutiara jiwa atau item eksternal seperti jimat surgawi, pil surgawi, dan senjata surgawi. Satu-satunya batasan di Nine Serenities Battlefield adalah basis kultivasi seseorang, mereka yang telah mencapai ketuhanan tidak bisa memasuki medan perang 9 Serenities. Oleh karena itu, medan perang 9 Serenities seperti versi mini dari alam Devata tanpa dewa. Karena betapa berbahayanya tempat itu, biasanya,
hanya Kaisar Surgawi yang bergelar yang akan datang ke tempat ini. Saya tidak berharap Tuan Muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter datang ke medan perang 9 Serenitis. Selain itu, dia bahkan bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Sangguan Yunfeng berpikir dalam hati dengan penuh semangat saat dia melihat Duan Lingtian menghilang di depan matanya, hanya masalah waktu bagi seseorang seperti dia untuk mencapai keilahian. Akan bermanfaat bagi saya untuk menjaga hubungan baik dengannya. Terlebih lagi, tuannya adalah Kaisar Surgawi legendaris dari Surga Penghancur Soliter yang sekarang menjadi dewa. Sangguan Yunfeng adalah seorang kultivator tanpa sekte dan dewa perang bintang 8. Dia lebih suka melakukan perjalanan tanpa kekangan daripada bergabung dengan kekuatan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki teman di pasukan tingkat surga atau istana surgawi, teman-temannya adalah pembudidaya tanpa sekte seperti dia. Namun, belakangan ini, dia lebih memikirkan masa depannya sejak dia terjebak di basis kultivasi ini selama puluhan ribu tahun. Dia telah menjadi kesepian selama bertahun-tahun, mencari cara untuk menerobos, dan kesepiannya semakin meningkat seiring waktu. Kebanyakan celestial yang tidak memiliki terobosan setelah waktu yang lama biasanya akan mengambil risiko tinggi hanya untuk menerobos. Beberapa beruntung dan dihargai dengan terobosan, tetapi kebanyakan dari mereka biasanya membayar harga untuk risiko yang mereka ambil. The Nine Serenities Battlefield dan Purgatory Battlefield adalah salah satu cara berisiko bagi para celestial ini untuk mencapai terobosan. Oleh karena itu, ada banyak dewa perang 7, 8, atau bahkan 9 bintang yang tidak dikenal dan tanpa sekte di tempat-tempat ini. Sangguan Yunfeng, pemimpin aliansi Surgawi Dao, dan sebagian besar penjaga adalah orang-orang seperti itu. Setelah Tuan Muda mencapai ketuhanan, dia mungkin membimbing saya. Dengan itu, saya mungkin memiliki terobosan. Selain itu, dia telah membentuk dan memahami 2 dari 4 Tao surga dan bumi. Biasanya, Sangguan Yunfeng agak menyendiri. Dia akan tetap menyendiri bahkan jika dia bertemu Kaisar Surgawi dari berbagai alam Devata, setelah semua, dia lebih kuat dari banyak dari mereka. Namun, dia antusias dengan Duan Lingtian. Ini karena harapannya bahwa Duan Lingtian akan dapat membantunya berkultivasi di masa depan. Setelah Sangguan Yunfeng pergi, ia segera memerintahkan agar tempat budidaya Duan Lingtian dijadikan daerah terlarang. Dia bahkan mengatur beberapa tetua dan murid untuk berpatroli di daerah itu dan membunuh siapapun yang berani mendekati tempat itu. Perintah Sangguan Yunfeng segera menimbulkan keributan. Banyak orang penasaran mengapa daerah terpencil itu menjadi daerah terlarang. Daerah terlarang, mengapa tempat tandus itu menjadi daerah terlarang? Apakah mereka menemukan beberapa harta di sana? Tidak butuh waktu lama sebelum anggota aliansi Dao Surgawi mengetahui bahwa lembah tandus itu berubah menjadi daerah terlarang karena merupakan tempat budidaya pendatang baru. Bersamaan dengan itu, mereka juga menemukan pendatang baru itu tidak lain adalah bangsawan berbaju ungu yang baru-baru ini menjadi terkenal. Bangsawan berbaju ungu. Bangsawan berbaju ungu berkultivasi di sana. Aku baru saja mendengar bahwa bangsawan berbaju ungu tidak menjadi wali ke-9 aliansi kita setelah bergabung dengan aliansi kita. Saya mendengar pemimpin menjadikannya wakil pemimpin aliansi kami. Banyak orang terkejut dengan berita ini. Bagaimanapun, aliansi Dao Surgawi tidak pernah memiliki wakil pemimpin aliansi sebelumnya. Selain itu, jelas bahwa posisi wakil pemimpin aliansi lebih tinggi dari wali. Hei, posisi wakil pemimpin aliansi lebih tinggi dari penjaga. Tidakkah menurutmu ini tidak adil? Penjaga pertama adalah Dewa Perang Bintang 8, tapi mengapa bangsawan berbaju ungu menjadi wakil pemimpin aliansi? Tepat sekali, bangsawan berbaju ungu hanyalah Dewa Perang Bintang 7. Bagaimana posisinya bisa lebih tinggi dari penjaga pertama? Mungkin, dia sebenarnya lebih kuat dari penjaga pertama kita. Tak lama kemudian, berita tentang identitas Duan Lingtian mulai menyebar juga. Hei, apakah kamu mendengar? Rupanya, bangsawan berbaju ungu adalah satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qing yang dari Surga Penghancur Soliter. Itu berarti bangsawan berbaju ungu adalah Duan Lingtian, pemenang pertempuran para jenius di alam Devata. Saya tidak tahu dia datang ke medan perang 9 Serenitis dan bahkan bergabung dengan aliansi Dao Surgawi kami. Aku mendengar tentang dia ketika meninggalkan Nine Serenities Battlefield sebulan yang lalu. Dia adalah peserta pertama dengan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 7 yang muncul di Battle of the Geniuses di alam Devata.
Dia sudah menjadi Kaisar Surgawi 9 istana pada waktu itu. Saya mendengar tentang masalah ini 4 bulan lalu. Dia dihargai dengan buah surgawi elemen meledak karena memenangkan pertempuran jenius di alam Devata. Oleh karena itu, semua orang yakin dia sekarang adalah Kaisar Surgawi 10 arah. Yang paling penting, dia berspekulasi untuk menjadi sekuat Dewa Perang Bintang 8. Dewa Perang Bintang 8 teratas. Jika itu benar, bukankah itu berarti dia lebih kuat dari pemimpin kita? Tepat sekali. Saya mendengar pemimpin kami ingin menyerahkan posisinya kepada Duan Lingtian, tetapi Duan Lingtian menolak. Itulah mengapa pemimpin kita menjadikannya sebagai wakil pemimpin aliansi. Anggota aliansi Dao Surgawi terkejut untuk waktu yang lama setelah mengetahui berita mengejutkan itu. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mengetahui tentang pencapaian wakil pemimpin aliansi yang baru dari anggota yang baru saja kembali ke medan perang 9 Serenitas. Bab 3553, murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, wakil pemimpin aliansi kami, bangsawan berbaju ungu, juga satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Tidak terbayangkan bahwa seseorang yang berusia kurang dari 1000 tahun memiliki kekuatan Dewa Perang Bintang 7 selama dia berpartisipasi dalam pertempuran jenius di alam Devata. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah semua alam Devata. Mungkin, hanya para jenius muda dari alam dewa yang akan cocok untuknya. Petik 2. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari keributan yang dia sebabkan setelah bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Bahkan mereka yang baru saja bergabung dengan aliansi setelah lulus tes rekrutmen terkejut ketika mereka mengetahui tentang identitas bangsawan berbaju ungu. Sementara itu, Duan Lingtian sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Dia ingin mencapai keilahian dalam waktu sesingkat mungkin dan untuk memperdalam pemahamannya tentang hukum ruang angkasa dan 4 Tao langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu sejak Duan Lingtian bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Selama ini, dia hanya tinggal di lembah tandus. Terlepas dari mereka yang lulus tes rekrutmen sebelumnya, Sangguan Yunfeng, pemimpin aliansi, dan Meng San, penjaga ketujuh dari aliansi Dao Surgawi, tidak ada yang melihat Duan Lingtian sama sekali selama ini. Selama 6 bulan terakhir, berita tentang Duan Lingtian bergabung dengan aliansi Dao Surgawi dan identitasnya juga telah menyebar jauh dan luas di medan perang 9 Serenitis. Mirip dengan yang ada di aliansi Dao Surgawi, semua orang terkejut. Semua orang, kecuali mereka yang berada dalam budidaya tertutup, di medan perang 9 Serenitis telah mendengar tentang Duan Lingtian. Sebagai bangsawan berbaju ungu, Duan Lingtian telah mendapatkan ketenaran di 9 wilayah timur 9 Serenitis Battlefield. Namun, saat ini, ketenarannya bahkan telah melampaui Sangguan Yunfeng, mantan pembangkit tenaga listrik terkuat di 9 wilayah timur. Saat ini, Duan Lingtian telah menggantikan Sangguan Yunfeng sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di 9 wilayah timur. Ini bukan hanya 9 wilayah timur, tetapi tidak ada seorang pun di wilayah timur yang menandingi murid sejati Kaisar Surgawi yang tak tertandingi yang legendaris. Dewa Perang Bintang 8 teratas. Saya tidak berpikir ada Dewa Perang Bintang 8 teratas di wilayah timur, kan? Ketenaran Duan Lingtian tidak terbatas pada 9 wilayah timur saja, itu telah menyebar ke seluruh wilayah timur. Pemimpin aliansi awan musim gugur, Yunlun, berharap untuk bertemu Duan Lingtian, wakil pemimpin aliansi Dao Surgawi dan Tuan Muda Surga Penghancur Soliter. Pemimpin aliansi Xiao Luoye, berharap untuk bertemu dengan wakil pemimpin aliansi. Saat berita tentang identitas Duan Lingtian menyebar, banyak pemimpin dari berbagai aliansi ingin bertemu dengan Duan Lingtian. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa bertemu Duan Lingtian. Sangguan Yunfeng, pemimpin aliansi Dao Surgawi, tidak bisa menolak beberapa permintaan pemimpin karena mereka agak kuat. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memimpin mereka ke lembah tandus. Namun, para pemimpin ini secara pribadi ditolak oleh Duan Lingtian di pintu masuk lembah. Dengan ini, berita penolakan Duan Lingtian untuk bertemu siapapun mulai menyebar, dan jumlah orang yang mengunjungi aliansi Dao Surgawi untuk bertemu Duan Lingtian mulai berkurang juga. Pada saat ini, Meng San, penjaga ketujuh dari aliansi Dao Surgawi, bertanya kepada Sangguan Yunfeng, pemimpin, apakah mereka di sini untuk memburu wakil pemimpin kita? Sangguan Yunfeng mengangguk. Bukankah sudah jelas, bahkan jika mereka gagal merekrutnya,
masih bermanfaat bagi mereka untuk berkenalan dengannya. Sementara Sangguan Yunfeng dan Meng San sedang berbicara, sebuah suara menggelegar terdengar dari luar pangkalan aliansi Dao Surgawi. Saya Wulong, murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Saya di sini untuk bertemu dengan wakil pemimpin Anda, Duan Lingtian. Saya ingin menantangnya untuk berduel untuk melihat apakah dia sekuat yang diisukan. Ekspresi Sangguan Yunfeng dan Meng San sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bingung. Wulong, murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan yang juga merupakan pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan, seharusnya berada di tengah-tengah medan pertempuran 9 Serenitis. Apakah dia datang sejauh ini ke wilayah timur medan perang 9 Serenitis hanya untuk menantang Duan Lingtian? Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Meng San bertanya dengan senyum masam. Kemudian, dia menambahkan, beberapa tahun yang lalu, saya mendengar desas-desus bahwa Wulong sudah sekuat Dewa Perang Bintang 8. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Sangguan Yunfeng tersenyum kecut juga. Saya benar-benar menyesal tidak melakukan apapun ketika berita tentang identitas dan kekuatan Tuan Muda bocor. Ayo pergi dan temui murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari istana yang diberikan. Ketika keduanya tiba di pintu masuk pangkalan aliansi Dao Surgawi, mereka melihat dua sosok melayang di udara. Orang yang berdiri di depan adalah seorang pemuda tinggi dan kekar mengenakan jubah hijau panjang. Dia tampak maskulin dan bermartabat dengan alisnya yang khas. Sementara itu, orang yang berdiri di belakangnya adalah seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu. Terlepas dari penampilannya yang tua, dia tampak energik, dan matanya lebih tajam daripada beberapa orang yang lebih muda darinya. Salam, pemimpin Wulong, Sangguan Yunfeng menyapa Wulong saat dia membungkuk pada pemuda itu. Dia tidak kesulitan mengidentifikasi murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan yang juga merupakan pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan di jantung medan pertempuran 9 Serenitis. Aliansi yang diberikan adalah kekuatan terkuat di medan pertempuran 9 Serenitis. Itu didirikan oleh murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Rumor mengatakan bahwa pendiri dan pemimpin pertama aliansi yang diberikan, juga kakak senior Wulong, adalah setengah dewa, Dewa Perang Bintang 9. Panggil Duan Lingtian keluar, kata Wulong. Pemimpin Wulong, kata Sangguan Yunfeng dengan sedikit kecemasan, Tuan Muda tidak bertemu siapapun sekarang, dia berkultivasi tertutup. Saya akan memberitahu dia tentang masalah ini dan menyarankan dia menemui Anda di aliansi yang diberikan begitu dia keluar dari kultivasi tertutupnya. Apakah ini baik? Bahkan jika Sangguan Yunfeng cocok untuk Wulong, dia tidak akan berani memprovokasi Wulong. Lagi pula, itu mirip dengan memprovokasi aliansi yang diberikan, salah satu kekuatan terkuat di medan perang 9 Serenitas. Wulong menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Sangguan Yunfeng. Niat membunuh melintas di matanya saat dia berkata dengan nada mengancam, kamu punya waktu 15 menit untuk membawa Duan Lingtian ke sini. Jika tidak, saya akan memusnahkan aliansi Surgawi Dao. Anda harus tahu bahwa saya mampu melakukannya. Sangguan Yunfeng dan Meng San memucat begitu mereka mendengar kata-kata ini. Pada akhirnya, Sangguan Yunfeng tidak punya pilihan selain mengatakan, tolong tunggu sebentar, pemimpin Wulong. Aku akan pergi dan menjemput Tuan Muda. Tanpa membuang waktu, Sangguan Yunfeng memimpin Meng San kembali ke markas aliansi Dao Surgawi. Meng San berkata dengan suara gemetar, pemimpin, Wulong terlalu keterlaluan. Bagaimana dia bisa mengancam aliansi Dao Surgawi? Sangguan Yunfeng menghela nafas tak berdaya. Aliansi Dao Surgawi tidak berbeda dari setitik debu di matanya. Aliansi Dao Surgawi mungkin yang terkuat di 9 wilayah timur di wilayah timur, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan di wilayah tengah, apalagi aliansi yang diberikan yang merupakan salah satu kekuatan terkuat di medan perang 9 Serenitis. Akan mudah bagi aliansi yang diberikan untuk memusnahkan surga Dao Surgawi. Tuan Muda, ketika Sangguan Yunfeng akhirnya tiba di pintu masuk lembah tandus, dia melihat sosok berpakaian ungu melayang di udara, menatapnya dengan tenang. Bab 3554, Duan Lingtian versus Wulong. Tuan Muda, Anda mengetahui masalah ini. Sangguan Yunfeng secara naluriah bertanya meskipun tahu jawaban atas pertanyaan itu. Bagaimana aku bisa tidak sadar karena dia membuat keributan besar? Duan Lingtian dengan tenang berkata.
Meskipun dia bisa berkultivasi dengan relatif damai di pangkalan aliansi Dao Surgawi, dia tahu tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari gangguan. Dia telah meninggalkan seutas kesadaran surgawi untuk berkomunikasi dengan Huanger, jiwa pedang indah 7 lubang, sehingga Huanger dapat segera memberitahunya jika sesuatu terjadi. Ketika Duan Lingtian mendengar bahwa Wulong, murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, ingin menantangnya untuk berduel, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasa itu ada hubungannya dengan kuil judul. Dia berspekulasi bahwa kuil judul telah mendorong Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan untuk mengirim muridnya untuk menguji kekuatannya. Duan Lingtian sudah lama siap untuk ditantang. Sejak dia memasuki 9 ketenangan, dia tidak menyembunyikan identitasnya dengan harapan kuil judul akan mengirim seseorang untuk melawannya. Bahkan jika Feng Qing yang aman dan sehat, dia masih marah karena Feng Qing yang dipaksa untuk meledakkan hukum klon buminya ketika mereka berada di kuil judul utama. Selain itu, bagaimana dia bisa melepaskan permusuhan antara dia dan kuil judul ketika Wu Hongqing, master kuil dari kuil judul, bekerja dengan master besar Mian dan Misuan untuk mengambil nyawanya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengambil kuil judul, tetapi itu berbeda di medan perang 9 Serenitis. Duan Lingtian secara alami tahu para dewa dilarang memasuki medan perang 9 Serenitis. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik terkuat yang bisa dikirim oleh kuil judul adalah setengah dewa, atau dewa perang bintang 9, paling banyak. Meskipun disebut setengah dewa, kekuatan setengah dewa sangat berbeda dari dewa, perbedaan itu seperti langit dan bumi. Bahkan dewa dasar dapat dengan mudah menghancurkan setengah dewa terkuat. Ayo pergi, kata Duan Lingtian sebelum Sangguan Yun Feng dan Meng San bisa mengatakan apapun. Dia bisa tahu dari ekspresi keduanya bahwa keduanya takut pada aliansi yang diberikan. Sementara Sangguan Yun Feng memimpin Duan Lingtian ke pintu masuk pangkalan, dia memberitahu Duan Lingtian tentang lawannya, Wulong. Dia telah memberitahu Duan Lingtian bahwa Wulong juga merupakan pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan, salah satu kekuatan terkuat di medan perang 9 Serenitis. Dia juga memberitahu Duan Lingtian bahwa Wulong memiliki temperamen yang cepat dan agresif secara alami. Setiap kali Wulong mendengar tentang Dewa Perang Bintang 8 yang baru atau orang-orang yang dikabarkan sekuat Dewa Perang Bintang 8, Wulong akan buru-buru menantang mereka. Karena Wulong berhasil mengalahkan semua Dewa Perang Bintang 8 itu, dia secara luas diakui di medan perang 9 Serenitis hanya menjadi yang kedua setelah Dewa Perang Bintang 9. Tuan muda, sejak Anda bergabung dengan aliansi Dao Surgawi, banyak orang berspekulasi bahwa Anda tidak lebih lemah dari Wulong. Terlebih lagi, kedua tuanmu adalah dewa. Berdasarkan temperamen Wulong, wajar saja jika dia datang untuk menantang setelah mendengar berita itu. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian bertanya-tanya apakah spekulasi sebelumnya tentang Wulong ada hubungannya dengan kuil judul memiliki bobot. Dia menyipitkan matanya saat dia berpikir, tidak masalah mengapa dia datang ke sini. Pertarungan ini tidak bisa dihindari lagi. Dia hanya yang kedua dari Dewa Perang Bintang 9. Ini membuatnya menjadi Dewa Perang Bintang 8 terkuat di sini. Ini pertama kalinya aku bertarung melawan lawan yang begitu kuat. Duan Lingtian meragukan spekulasinya setelah mendengar kata-kata Sangguan Yun Feng. Lagi pula, dia hanya mendengar suara Wulong dan tidak mengenalnya secara langsung. Oleh karena itu dia secara alami merasa kemunculannya yang tiba-tiba pasti terkait dengan kuil judul. Tak perlu dikatakan, meskipun Duan Lingtian telah bertemu banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari Wulong, dia belum pernah bertarung dengan mereka sebelumnya. Matanya bersinar dengan antisipasi saat dia berpikir, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatanku. Sebelumnya, selama pertempuran jenius di alam Devata, Duan Lingtian sekuat Dewa Perang Bintang 7 tanpa menggunakan senjata surgawinya. Terlebih lagi, pada saat itu, dia hanya seorang Kaisar Surgawi 9 istana. Saat ini, dia adalah Kaisar Surgawi 10 arah. Tidak hanya itu tetapi pemahamannya tentang hukum ruang dan dua tahu langit dan bumi telah semakin dalam juga setelah pertempuran para jenius di alam Devata. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menguji kekuatannya sejak saat itu, tapi dia curiga dia mampu membunuh Dewa Perang Bintang 9 tahu apakah dia bisa menggunakan pedang indah 7 lubang miliknya. Pedang indah 7 lubang adalah artefak suci terkemuka dengan roh artefak. Sebelum ini, dia tidak bisa melepaskan potensi pedang sepenuhnya karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Namun, sekarang dia telah tumbuh sedikit lebih kuat,
dia akan mampu melepaskan lebih banyak kekuatan pedang. Namun demikian, dia tidak berniat menggunakan pedang 7 lubang melawan Wulong. Sayangnya, saya masih tidak bisa meminjam kekuatan 5 elemen surgawi. Jika tidak, saya yakin dapat mengalahkan semua orang yang belum mencapai ketuhanan dan tidak memiliki 5 elemen surgawi. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati ketika dia diingatkan bahwa 5 elemen surgawi sekarang tertidur lelap dan memulihkan diri di dunia kecilnya setelah menghabiskan energi mereka sebelumnya untuk menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian tiba di luar pangkalan aliansi Dao Surgawi. Pada saat yang sama, kerumunan anggota aliansi Surgawi Dao telah berkumpul di kejauhan untuk menonton. Pemimpin kita dan penjaga ketujuh ada di sini. Pemuda yang berdiri di depan pemimpin dan penjaga ke-9 pastilah bangsawan berbaju ungu. Kenapa kamu masih memanggilnya sebagai bangsawan berbaju ungu? Anda harus memanggilnya sebagai wakil pemimpin atau tuan muda. Anggota aliansi Dao Surgawi sangat senang sekarang karena mereka akhirnya bertemu dengan wakil pemimpin aliansi mereka yang misterius. Lawannya adalah Wulong, pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan. Dia dikenal sebagai yang kedua setelah Dewa Perang Bintang 9 di medan pertempuran 9 Serenitis. Saya ingin tahu apakah wakil pemimpin kami cocok untuknya. Jangan meremehkan wakil pemimpin kami. Ketika Tuan Wakil Pemimpin kita masih menjadi Kaisar Surgawi 9 Istana, dia telah menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 7 bahkan tanpa menggunakan senjata surgawinya. Selain itu, setelah mengkonsumsi buah surgawi elemen meledak, tidak diragukan lagi dia adalah Kaisar Surgawi 10 arah dan telah tumbuh lebih kuat. Meskipun Wulong kuat, itu tidak berarti Tuan Muda lebih rendah darinya. Petik 2. Wulong pasti telah mendengar tentang pencapaian Tuan Muda dan datang untuk mencari masalah begitu dia mengetahui bahwa Tuan Muda telah bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Dia sangat suka menantang orang untuk berduel seperti yang dikabarkan. Para tetua dan murid dari aliansi Dao Surgawi mengalihkan pandangan mereka bola-balik antara Duan Lingtian dan Wulong saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Begitu Wulong melihat Duan Lingtian, matanya berbinar. Duan Lingtian, akhirnya kamu di sini. Saya menyaksikan penampilan Anda selama pertempuran para jenius melalui mutiara gambar mengambang. Saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar luar biasa. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi Kaisar Surgawi 10 arah sekarang, kan? Apa bedanya jika aku seorang Kaisar Surgawi 10 arah atau bukan? Duan Lingtian bertanya sebagai balasan saat dia berdiri di seberang Wulong di udara. Aku akan segera pergi jika kamu bukan Kaisar Surgawi 10 arah. Lagi pula, itu tidak akan menjadi pertarungan yang adil. Namun, jika Anda sudah menjadi Kaisar Surgawi 10 arah, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari pertempuran hari ini. Secara alami, jika Anda tidak percaya diri, Anda dapat kehilangan pertarungan dengan mengakui kekalahan kepada anggota aliansi Dao Surgawi. Wulong tersenyum ketika dia selesai berbicara. Anggota aliansi Dao Surgawi menahan napas saat mereka melihat Duan Lingtian, bertanya-tanya bagaimana dia akan merespons. Duan Lingtian menjawab dengan tenang, bagaimana saya bisa mengecewakan Anda ketika Anda bepergian jauh-jauh ke sini dari wilayah pusat untuk menantang saya. Besar. Saya suka betapa lugasnya Anda. Saya, murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari Surga Beri, menantang murid sejati Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter untuk berduel. Jika Anda menang, Anda akan menjadi yang terkuat setelah Dewa Perang Bintang 9 di medan Perang 9 Serenitis. Jika saya menang, tidak ada yang akan meragukan reputasi saya sebagai yang terkuat setelah 9 bintang Dewa Perang di medan Perang 9 Serenitis, kata Wulong sambil matanya menyala. Wulong melintas ke depan. Kemudian, dia berhenti dan berkata, Duan Lingtian, saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan langkah pertama karena Anda lebih muda dari saya. Namun, karena reputasiku dipertaruhkan, jangan harap aku akan menarik pukulanku. Tarik pukulanmu. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata ini. Apakah kamu layak? Saya harap Anda akan dapat menanggung konsekuensi dari menantang saya. Selanjutnya, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali di atas Wulong. Matanya tanpa riak saat dia menatap Wulong. Duan Lingtian awalnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Wulong setelah mendengarkan deskripsi Wulong dari Sangguan Yunfeng. Namun, setelah berbicara dengan Wulong, kesannya tentang Wulong meningkat karena dia tahu Wulong adalah orang yang lugas. Bab 3555,
apakah ini semua yang Anda miliki? Konsekuensi. Apa konsekuensinya? Wulong mengangkat alis dan tersenyum. Tiba-tiba, puluhan ribu sambaran petir keluar dari tubuhnya, membentuk badai yang menakutkan. Dia tampak seperti Dewa Guntur yang berdiri di tengah kilatan petir. Jelas, dia telah memahami hukum Guntur. Sebagai hukum tambahan dari 5 elemen, hukum Guntur adalah campuran dari hukum api, hukum logam, dan hukum angin. Itu memiliki pelanggaran elemen api, elemen logam yang tidak dapat dihancurkan, dan kecepatan dari elemen angin. Duan Lingtian, saya harap kekuatan Anda sesuai dengan reputasi Anda sebagai pemenang pertempuran jenius di alam Devata, kata Wulong dengan suara menggelegar. Setelah itu, sepertinya dia telah berubah menjadi sambaran petir saat dia menembak ke arah Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur bertepuk di udara saat petir menyambar terus-menerus. Baut petir tampak seperti naga ungu yang terbang di langit sebagai sambaran petir besar yang menyerupai tembakan naga besar ke arah Duan Lingtian. Sedikit kekaguman bisa dilihat di mata para tetua dari aliansi Dao Surgawi saat mereka menyaksikan pertempuran. Betapa menakutkan, Wulong benar-benar memenuhi reputasinya sebagai orang terkuat di bawah 9 bintang dewa perang di medan pertempuran 9 Serenitis. Apakah wakil pemimpin kita cocok untuknya? Sebaliknya, mata para tetua dari aliansi Dao Surgawi dipenuhi dengan skeptisisme ketika mereka melihat Duan Lingtian yang tenang. Pada saat ini, salah satu penjaga aliansi Surgawi Dao tiba. Setelah pindah untuk berdiri di sebelah Sangguan Yunfeng, dia bertanya, "Pemimpin, apakah menurut Anda Tuan Muda akan menang?" Setelah mendengar pertanyaan ini, banyak anggota aliansi Dao Surgawi menoleh untuk melihat Sangguan Yunfeng, ingin tahu jawabannya. Sangguan Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Wulong terkenal dengan kekuatannya di Nine Serenities Battlefield. Sampai sekarang, Tuan Muda hanya menunjukkan kekuatan Dewa Perang Bintang 7, dan kami tidak tahu apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Sulit untuk mengatakan seberapa banyak dia telah berkembang sejak dia menjadi Kaisar Surgawi 10 arah. Namun, menurut saya, dia harus sekuat Dewa Perang Bintang 8 teratas sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang menghadapi Wulong sekarang." Sangguan Yunfeng tidak yakin apakah Duan Lingtian akan menang, tetapi setelah melihat betapa tenangnya Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak merasa penuh harapan. Duan Lingtian akan lebih terkenal jika dia mengalahkan Wulong. Ketenarannya tidak akan terbatas pada 9 Serenities Battlefield, tetapi kemungkinan akan menyebar ke berbagai alam Devata. Dia bahkan mungkin menjadi lebih terkenal daripada tuannya, Feng Qingyang, Kaisar Surgawi yang legendaris. "Buat perubahan Anda," suara gemuruh bergema di langit. Kemudian, petir raksasa kembali ke bentuk asli Wulong. Namun, dia sekarang jauh lebih besar, dan dia memegang petir di tangannya seperti Dewa Guntur. Petir memancarkan aura mematikan yang seolah-olah bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Di depan Wulong yang sekarang sangat besar, Duan Lingtian tampak sekecil semut. Duan Lingtian menjawab dengan tenang, "Baiklah." Selanjutnya, siluet pohon kuno besar muncul di sekitar Duan Lingtian. Kemudian, siluet itu secara bertahap mulai terbentuk dan mengeras. Itu tidak lain adalah fenomena pohon pinus Willow Divine yang sudah lama tidak digunakan Duan Lingtian. Pada akhirnya, ketika pohon itu berhenti tumbuh, ukurannya sedikit lebih besar dari Wulong. Pohon surgawi Pine Willow. Apakah wakil pemimpin kita awalnya adalah pohon surgawi Pine Willow? Tidak, dia manusia. Dia baru saja melemparkan fenomena pohon surgawi Pine Willow. Pine Willow Divine Tree agak terkenal di berbagai alam Devata, itu sebanding dengan Celestial Beast teratas dalam hal popularitas. Manifestasi dari Pine Willow Divine Tree hampir sekuat aslinya dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara luar biasa. Cabang-cabang Pine Willow Divine Tree melesat seperti cambuk ke arah Wulong, mencoba memenjarakannya. Wulong mengejek saat petir di tangannya melintas menembakkan petir ke cabang-cabang. Ledakan, guntur berdering di langit saat sambaran petir menyambar. Ledakan, 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 baut petir dengan mudah memotong cabang-cabang dari Pine Willow Divine Tree. "Hanya itu yang kamu punya?" Wulong bertanya dengan jijik. Namun, begitu suaranya jatuh, ekspresinya berubah drastis. Cabang-cabang yang telah dipotong oleh sambaran petir Wulong tiba-tiba terbang ke udara dan melesat ke arahnya. Dia bereaksi dengan cepat dan menggunakan petirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun,
Karena dia tidak punya banyak untuk mempersiapkan pertahanannya, dia tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan Duan Lingtian. Hanya dalam beberapa saat, potongan-potongan cabang menembus perisai petirnya. Meskipun kekuatan serangan Duan Lingtian telah dikurangi oleh perisainya, itu masih melukainya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Wakil pemimpin kita sangat kuat. Dia berhasil melukai Wulong. Sepertinya dia cukup kuat untuk mengalahkan Wulong. Para anggota aliansi Dao Surgawi melebarkan mata mereka karena terkejut. Sedikit antisipasi bersinar di kedalaman mata mereka saat mereka menyaksikan pertempuran di depan mereka. Sementara itu, karena Wulong tidak terluka parah, warna dengan cepat kembali ke wajahnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya sebelum dia berkata, "Mengesankan, aku terlalu ceroboh. Sekarang setelah kamu bergerak, giliranku sekarang." Wulong mengangkat tangannya, dan langit segera berubah. Ledakan, 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 awan gelap bergulung, menjulang di atas pangkalan aliansi Dao Surgawi dan menutupi matahari. Guntur berdering di udara saat kilat menyambar. Para anggota aliansi Dao Surgawi menyaksikan dengan kaget saat sambaran petir besar menghantam Duan Lingtian hanya dengan lambaian tangan Wulong. Sepertinya Duan Lingtian sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Tepat saat sambaran petir hendak menyerang, Duan Lingtian tiba-tiba menghilang ke udara. Pada saat yang sama, anggota aliansi Dao Surgawi menahan napas. Mereka mengira Duan Lingtian akan menang lebih awal sebelum Wulong membawa kesengsaraan kilat ini. Tuan muda, ekspresi Sang Tuan Yunfeng berubah muram pada saat ini. Meskipun dia tahu serangan ini tidak akan membunuh Duan Lingtian, itu akan sangat melukai Duan Lingtian. Selain itu, Wulong belum menggunakan senjata surgawinya. Saat ini, apakah ini semua yang kamu punya? Sebuah suara terdengar di udara saat sosok tiba-tiba muncul di langit. Begitu Duan Lingtian muncul, petir berubah arah. Tepat ketika mereka hendak menyerangnya, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Duan Lingtian tampak kebal terhadap serangan apapun. Area dalam radius beberapa meter darinya sepertinya dengan mudah menghancurkan setiap serangan yang memasuki jangkauannya. Dao penguasaan dari 4 Tao langit dan bumi. Sang Tuan Yunfeng berseru kaget. Meskipun dia telah mendengar tentang 4 Tao surga dan bumi, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya dengan matanya. Bab 3556, merobek kekosongan dengan serangan pedangnya, surga. Teknik apa ini? Betapa menakutkan. Pada saat ini, Duan Lingtian berdiri di tengah badai petir, kebal terhadap serangan. Bahkan tidak ada lipatan yang terlihat di jubah ungunya. Wajar jika semua orang terkejut. Di sisi lain, ekspresi lelaki tua yang menemani Wulong di sini berubah serius. Dia telah mempertahankan ekspresi acuh tak acuh sampai sekarang, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Kamu telah membentuk dan memahami masteri Dao. Ekspresi Wulong berubah serius saat semangat juangnya melonjak. Suaranya yang menggelegar terdengar di telinga semua orang saat dia berkata, "Menarik. Baiklah, saya tidak akan menahan diri untuk bergerak maju." Menahan. Para anggota aliansi Dao Surgawi terkejut dengan kata-kata Wulong. Sebaliknya, Duan Lingtian tetap acuh tak acuh saat dia berkata, "Baiklah, cepat dan ungkapkan semua trik di lengan bajumu." Wulong mencibir, merasa terhina oleh ketidakpedulian Duan Lingtian. Matanya berkilat dingin saat dia mengangkat kedua tangannya. Hanya dalam sekejap mata, badai petir yang mengerikan mulai muncul. Kilatan sambaran petir ungu menerangi langit saat menyambar. Setelah itu, alih-alih menyerang Duan Lingtian, sambaran petir ungu tiba-tiba menyerang Wulong. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, bingung. Apa yang Wulong coba lakukan? Mengapa petir ungu menyerang Wulong? Apa yang dia coba lakukan? Namun, tak lama kemudian, semua orang menemukan bahwa pusaran telah terbentuk di dekat Wulong. Sebelum petir bisa mendarat di dia, pusaran melahap petir seperti binatang serakah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setiap kali pusaran melahap sambaran petir, badai yang sedang terjadi tampaknya semakin kuat. Seolah-olah sambaran petir, yang berasal dari hukum kedalaman elemen dasar guntur, membuat Wulong lebih kuat ketika mereka dilahap oleh pusaran. Jelas, dia bisa tumbuh lebih kuat dengan menyerap petir. Apakah ini Dao yang memakan? Realisasi segera muncul di Duan Lingtian. Dia terkejut dengan ini, dia tidak menyangka Wulong mulai membentuk Dao yang memakan. Meskipun Wulong belum memahami Devouring Dao, tidak salah lagi bahwa dia telah mulai membentuk mereka. Faktanya, ada banyak yang berhasil membentuk Tao langit dan bumi.
Ada beberapa yang berhasil membentuk semua 4 taol langit dan bumi. Namun, ada banyak orang yang gagal memahaminya setelah membentuknya. Betapa tidak terduga, sedikit kejutan yang langka melintas di wajah Duan Lingtian yang luar biasa tanpa ekspresi. Duan Lingtian, ambil ini. Wulong melesat melintasi langit seperti dewa guntur, tampak seolah-olah dia akan menghancurkan semua rintangan di jalannya. Bang! Ketika Wulong meninju, petir mengamuk dan menyerang Duan Lingtian seperti naga ganas. Ledakan! Ketika serangan memasuki jangkauan dao penguasaan luar angkasa Duan Lingtian, mereka tidak langsung dihancurkan. Selain itu, Duan Lingtian merasakan tekanan mencekik yang menekannya. Meskipun dia bahkan belum memahami devouring daunnya ke tingkat dasar, dia masih sangat kuat setelah menarik kekuatan darinya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, agak mengesankan bahwa dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya ketika dia memilikinya. Hampir tidak memahami masteri dao. Namun, melahap petir untuk meningkatkan kekuatannya bukan tanpa risiko. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin melukai dirinya sendiri atau membuat dirinya terbunuh. Namun demikian, berdasarkan ini saja, memang benar bahwa dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah Dewa Perang Bintang 9. Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa kekuatan Wulong jauh melebihi kekuatan Dewa Perang Bintang 8 bahkan jika Wulong tidak sekuat Dewa Perang Bintang 9. Bagaimanapun, Dewa Perang Bintang 9 adalah setengah dewa. Pada tahap ini, energi asal surgawi setengah dewa ini telah memiliki beberapa kualitas energi surgawi. Sebelum energi asal surgawi seseorang mulai berubah menjadi energi surgawi, seseorang hanya akan menjadi Dewa Perang Bintang 8 tidak peduli seberapa kuatnya. Begitu energi asal surgawi seseorang mulai mengandung jejak energi surgawi, seseorang akan menjadi sekuat Dewa Perang Bintang 9, dengan mudah memberi daya pada semua orang hanya dengan energi asal surgawi. Tidak masalah jika lawan memiliki pemahaman hukum yang lebih dalam, selama seseorang memiliki jejak energi surgawi, seseorang akan dapat dengan mudah mengalahkan lawan hanya dengan energi asal surgawi. Namun, ini hanya jika Celestial Weapons tidak berperan dalam pertarungan. Misalnya, jika Duan Lingtian menggunakan pedang indah 7 lubang dan melawan setengah dewa tanpa artefak surgawi, Duan Lingtian masih bisa mengalahkan setengah dewa. Bagus. Menghadapi serangan kuat Wulong, Duan Lingtian meletakkan tangan kirinya di punggungnya sebelum mendorong tangan kanannya keluar. Astaga! Hanya dalam sekejap, energi asal surgawi bercampur dengan energi spasial melonjak keluar dan membentuk pedang di tangan Duan Lingtian. Meskipun tidak terlihat sangat mempesona dengan cahaya keabu-abuannya, auranya tenang dan mendalam tidak seperti aura bergejolak dari serangan Wulong, tapi itu tidak kalah menakutkannya. Setelah melihat ini, mata Sangguan Yun Feng berbinar. Aku dengar selain Masteri Dao, Tuan Muda juga telah membentuk dan memahami Space Sword Dao yang unik untuknya. Pada saat ini, di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian akhirnya bergerak. Dia mengacungkan pedangnya dengan santai tanpa teknik apapun, itu hanya teknik sederhana. Pedang sederhana itu menghadapi badai yang mengamuk di langit. Ketika mereka bertabrakan, serangan sederhana Duan Lingtian tampak seperti diliputi oleh serangan mencolok Wulong. Anggota aliansi Dao Surgawi, yang merasa hati mereka tenggelam saat melihat ini, tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang robek. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa serangan amukan Wulong tampaknya tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama, kekuatan serangan itu dengan cepat menipis juga. Lihat, apa itu? Pada saat ini, kebanyakan orang telah memperhatikan robekan dalam kehampaan yang melahap kekuatan serangan Wulong seperti binatang buas. Ini air mata dalam kehampaan. Surga, wakil pemimpin kami berhasil membuat lubang di kehampaan. Saya pikir hanya dewa yang mampu melakukan hal seperti itu di alam Devata. Selain itu, medan perang 9 serenitas jauh lebih stabil dibandingkan dengan alam Devata. Bahkan dewa biasa pun tidak mampu melakukan ini, kan? Apakah wakil pemimpin kita adalah dewa? Apakah kamu bodoh? Jika dia seorang dewa, bagaimana dia bisa memasuki medan perang 9 serenitas? Anggota aliansi Dao Surgawi terkejut dan ketakutan oleh serangan menakutkan Duan Lingtian. Pada saat ini, beberapa anggota aliansi yang lebih berpengetahuan menjelaskan, wakil pemimpin kami tidak benar-benar membuat lubang di kekosongan dengan kekuatannya sendiri. Bisa dibilang dia benar-benar menggunakan teknik khusus. Namun demikian, itu tidak membuat prestasi ini kurang mengesankan. Luar biasa, benar-benar luar biasa.
Saya merasa sangat beruntung bisa menyaksikan pertarungan seperti itu. Aku benar-benar tidak hidup terlalu lama dengan sia-sia. Sementara itu, Wulong menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Namun, itu tidak lama sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan identitasmu sebagai satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Kamu benar-benar kuat. Wulong menarik energi di sekelilingnya saat dia berjalan menuju Duan Lingtian. Baut petir di langit telah menghilang, dan guntur telah berhenti berdering di udara. Apa yang Wulong lakukan? Apakah dia akan menyerah? Banyak orang bingung dengan tindakan Wulong. Meskipun dia tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, dia pasti masih memiliki trik di balik lengan bajunya. Bagaimanapun, kedua lawan belum menarik senjata mereka. Apakah kamu akan menyerah? Duan Lingtian bertanya tanpa nada. Pada saat ini, Wulong sudah agak dekat dengan Duan Lingtian. Bab 3556, merobek kekosongan dengan serangan pedangnya, surga. Teknik apa ini? Betapa menakutkan. Pada saat ini, Duan Lingtian berdiri di tengah badai petir, kebal terhadap serangan. Bahkan tidak ada lipatan yang terlihat di jubah ungunya. Wajar jika semua orang terkejut. Di sisi lain, ekspresi lelaki tua yang menemani Wulong di sini berubah serius. Dia telah mempertahankan ekspresi acuh tak acuh sampai sekarang, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Kamu telah membentuk dan memahami Masteri Dao. Ekspresi Wulong berubah serius saat semangat juangnya melonjak. Suaranya yang menggelegar terdengar di telinga semua orang saat dia berkata, menarik. Baiklah, saya tidak akan menahan diri untuk bergerak maju. Menahan. Para anggota aliansi Dao Surgawi terkejut dengan kata-kata Wulong. Sebaliknya, Duan Lingtian tetap acuh tak acuh saat dia berkata, baiklah, cepat dan ungkapkan semua trik di lengan bajumu. Wulong mencibir, merasa terhina oleh ketidakpedulian Duan Lingtian. Matanya berkilat dingin saat dia mengangkat kedua tangannya. Hanya dalam sekejap mata, badai petir yang mengerikan mulai muncul. Kilatan sambaran petir ungu menerangi langit saat menyambar. Setelah itu, alih-alih menyerang Duan Lingtian, sambaran petir ungu tiba-tiba menyerang Wulong. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, bingung. Apa yang Wulong coba lakukan? Mengapa petir ungu menyerang Wulong? Apa yang dia coba lakukan? Namun, tak lama kemudian, semua orang menemukan bahwa pusaran telah terbentuk di dekat Wulong. Sebelum petir bisa mendarat di dia, pusaran melahap petir seperti binatang serakah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setiap kali pusaran melahap sambaran petir, badai yang sedang terjadi tampaknya semakin kuat. Seolah-olah sambaran petir, yang berasal dari hukum kedalaman elemen dasar guntur, membuat Wulong lebih kuat ketika mereka dilahap oleh pusaran. Jelas, dia bisa tumbuh lebih kuat dengan menyerap petir. Apakah ini Dao yang memakan? Realisasi segera muncul di Duan Lingtian. Dia terkejut dengan ini, dia tidak menyangka Wulong mulai membentuk Dao yang memakan. Meskipun Wulong belum memahami Devouring Dao, tidak salah lagi bahwa dia telah mulai membentuk mereka. Faktanya, ada banyak yang berhasil membentuk Tao langit dan bumi. Ada beberapa yang berhasil membentuk semua 4 Tao langit dan bumi. Namun, ada banyak orang yang gagal memahaminya setelah membentuknya. Betapa tidak terduga. Sedikit kejutan yang langka melintas di wajah Duan Lingtian yang luar biasa tanpa ekspresi. Duan Lingtian, ambil ini. Wulong melesat melintasi langit seperti Dewa Guntur, tampak seolah-olah dia akan menghancurkan semua rintangan di jalannya. Bang! Ketika Wulong meninju, petir mengamuk dan menyerang Duan Lingtian seperti naga ganas. Ledakan! Ketika serangan memasuki jangkauan Dao penguasaan luar angkasa Duan Lingtian, mereka tidak langsung dihancurkan. Selain itu, Duan Lingtian merasakan tekanan mencekik yang menekannya. Meskipun dia bahkan belum memahami Devouring Dao-nya ke tingkat dasar, dia masih sangat kuat setelah menarik kekuatan darinya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, agak mengesankan bahwa dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya ketika dia memilikinya. Hampir tidak memahami Masteri Dao. Namun, melahap petir untuk meningkatkan kekuatannya bukan tanpa risiko. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin melukai dirinya sendiri atau membuat dirinya terbunuh. Namun demikian, berdasarkan ini saja, memang benar bahwa dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah Dewa Perang Bintang 9. Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa kekuatan Wulong jauh melebihi kekuatan Dewa Perang Bintang 8 bahkan jika Wulong tidak sekuat Dewa Perang Bintang 9.
Bagaimanapun, Dewa Perang Bintang 9 adalah setengah dewa. Pada tahap ini, energi asal surgawi setengah dewa ini telah memiliki beberapa kualitas energi surgawi. Sebelum energi asal surgawi seseorang mulai berubah menjadi energi surgawi, seseorang hanya akan menjadi Dewa Perang Bintang 8 tidak peduli seberapa kuatnya. Begitu energi asal surgawi seseorang mulai mengandung jejak energi surgawi, seseorang akan menjadi sekuat Dewa Perang Bintang 9, dengan mudah memberi daya pada semua orang hanya dengan energi asal surgawi. Tidak masalah jika lawan memiliki pemahaman hukum yang lebih dalam, selama seseorang memiliki jejak energi surgawi, seseorang akan dapat dengan mudah mengalahkan lawan hanya dengan energi asal surgawi. Namun, ini hanya jika Celestial Weapons tidak berperan dalam pertarungan. Misalnya, jika Duan Lingtian menggunakan pedang indah 7 lubang dan melawan setengah dewa tanpa artefak surgawi, Duan Lingtian masih bisa mengalahkan setengah dewa. Bagus. Menghadapi serangan kuat Wulong, Duan Lingtian meletakkan tangan kirinya di punggungnya sebelum mendorong tangan kanannya keluar. Astaga, hanya dalam sekejap, energi asal surgawi bercampur dengan energi spasial melonjak keluar dan membentuk pedang di tangan Duan Lingtian. Meskipun tidak terlihat sangat mempesona dengan cahaya keabu-abuannya, auranya tenang dan mendalam tidak seperti aura bergejolak dari serangan Wulong, tapi itu tidak kalah menakutkannya. Setelah melihat ini, mata sangguan Yun Feng berbinar. Aku dengar selain Masteri Dao, Tuan Muda juga telah membentuk dan memahami Space Sword Dao yang unik untuknya. Pada saat ini, di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian akhirnya bergerak. Dia mengacungkan pedangnya dengan santai tanpa teknik apapun, itu hanya teknik sederhana. Pedang sederhana itu menghadapi badai yang mengamuk di langit. Ketika mereka bertabrakan, serangan sederhana Duan Lingtian tampak seperti diliputi oleh serangan mencolok Wulong. Anggota aliansi Dao Surgawi, yang merasa hati mereka tenggelam saat melihat ini, tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang robek. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa serangan amukan Wulong tampaknya tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama, kekuatan serangan itu dengan cepat menipis juga. Lihat, apa itu? Pada saat ini, kebanyakan orang telah memperhatikan robekan dalam kehampaan yang melahap kekuatan serangan Wulong seperti binatang buas. Ini air mata dalam kehampaan. Surga, wakil pemimpin kami berhasil membuat lubang di kehampaan. Saya pikir hanya dewa yang mampu melakukan hal seperti itu di alam Devata. Selain itu, medan perang 9 serenitas jauh lebih stabil dibandingkan dengan alam Devata. Bahkan dewa biasa pun tidak mampu melakukan ini, kan? Apakah wakil pemimpin kita adalah dewa? Apakah kamu bodoh? Jika dia seorang dewa, bagaimana dia bisa memasuki medan perang 9 serenitas? Anggota aliansi Dao Surgawi terkejut dan ketakutan oleh serangan menakutkan Duan Lingtian. Pada saat ini, beberapa anggota aliansi yang lebih berpengetahuan menjelaskan, wakil pemimpin kami tidak benar-benar membuat lubang di kekosongan dengan kekuatannya sendiri. Bisa dibilang dia benar-benar menggunakan teknik khusus. Namun demikian, itu tidak membuat prestasi ini kurang mengesankan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya merasa sangat beruntung bisa menyaksikan pertarungan seperti itu. Aku benar-benar tidak hidup terlalu lama dengan sia-sia. Sementara itu, Wulong menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Namun, itu tidak lama sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan identitasmu sebagai satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Kamu benar-benar kuat. Wulong menarik energi di sekelilingnya saat dia berjalan menuju Duan Lingtian. Baut petir di langit telah menghilang, dan guntur telah berhenti berdering di udara. Apa yang Wulong lakukan? Apakah dia akan menyerah? Banyak orang bingung dengan tindakan Wulong. Meskipun dia tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, dia pasti masih memiliki trik di balik lengan bajunya. Bagaimanapun, kedua lawan belum menarik senjata mereka. Apakah kamu akan menyerah? Duan Lingtian bertanya tanpa nada. Pada saat ini, Wulong sudah agak dekat dengan Duan Lingtian. Bab 3557, Kaisar Surgawi dari tanda jiwa surgawi surga yang diberikan, Duan Lingtian, kekuatanmu sangat mengesankan, kata Wulong sambil mendekat ke Duan Lingtian, kamu adalah dewa perang bintang 8 terkuat yang pernah kutemui. Bahkan kakak laki-laki senior saya, yang paling saya kagumi di antara generasi muda, tidak sekuat ketika dia menjadi dewa perang bintang 8. Jadi, apakah kamu akan menyerah? Duan Lingtian terus bertanya dengan acuh tak acuh.
Apakah saya punya pilihan selain mengakui kekalahan pada saat ini? Wulong berkata sambil menghela nafas, jika kamu memiliki ide yang lebih baik, mengapa kamu tidak memberitahuku? Setelah mendengar kata-kata Wulong, Duan Lingtian menarik energinya juga. Badai spasial mengamuk sesaat sebelum memasuki tubuhnya. Dia menyerah. Ketika semua orang dari aliansi Dao Surgawi, termasuk Sang Guan Yunfeng, mendengar percakapan keduanya, mata mereka berbinar saat ekspresi kegembiraan yang nyaris tidak tersembunyi muncul di wajah mereka. Wulong secara luas diakui sebagai Dewa Perang Bintang 8 terkuat di medan pertempuran 9 Serenitis, dan hanya Dewa Perang Bintang 9 yang bisa mengalahkannya. Namun, Duan Lingtian telah mengalahkan orang seperti itu. Bagaimana mungkin anggota aliansi Dao Surgawi tidak merasa bersemangat? Mulai hari ini dan seterusnya, Dewa Perang Bintang 8 terkuat di medan pertempuran 9 Serenitis adalah seseorang dari aliansi mereka. Setelah Duan Lingtian menarik energinya dan yang lainnya menikmati kemenangan wakil pemimpin mereka, mata Wulong tiba-tiba berbinar. Setelah itu, seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari glabelanya menuju glabela Duan Lingtian. Sinar cahaya hitam ini adalah artefak surgawi Wulong yang berspesialisasi dalam serangan jiwa. Meskipun itu hanya artefak divine primitif tanpa jiwa, itu masih artefak divine. Ditambah dengan kekuatannya, itu bahkan lebih kuat dari senjata surgawi kelas kaisar dengan roh. Terlebih lagi, artefak suci yang berspesialisasi dalam serangan jiwa juga sangat langka. Serangan mendadak dan cepat Wulong mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira dia akan meluncurkan serangan diam-diam ketika dia baru saja menyerah. Mereka tidak bisa tidak merasa jijik pada kurangnya kehormatannya. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan serangan mendadak itu juga. Namun demikian, menghabiskan bertahun-tahun menjalani hidupnya di ujung pisau telah mengasah nalurinya. Oleh karena itu, segera setelah tembakan serangan Wulong, energi asal surgawinya yang dipenuhi dengan energi aneh segera diluncurkan. Ketika menabrak serangan Wulong, itu membekukan serangan Wulong sebentar. Meskipun jedanya singkat, semua orang memperhatikannya. Hukum waktu. Hukum waktu adalah yang paling cocok untuk menangani serangan diam-diam. Bagi mereka yang memahami hukum lain, mereka membutuhkan waktu untuk membangun pertahanan atau meluncurkan serangan. Namun, ini tidak terjadi bagi mereka yang memahami hukum waktu. Hanya dengan sebuah pemikiran, seseorang dapat dengan mudah menggabungkan energi asal surgawinya dengan kedalaman elemental fundamental hukum waktu. Bagaimanapun, itu bukan salah satu dari 4 hukum tertinggi tanpa alasan. Oleh karena itu, Duan Lingtian dapat dengan cepat merespons dan membekukan serangan Wulong hanya dengan satu pikiran. Hukum waktu. Mata Wulong melebar kaget saat ekspresinya berubah drastis. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Karena dia semakin dekat dengan Duan Lingtian, dia yakin dia akan bisa membunuh Duan Lingtian karena Duan Lingtian bukan Dewa Perang Bintang 9. Dia tidak takut bahwa anggota aliansi Dao Surgawi akan menyebarkan berita tentang metode tercelanya yang berpura-pura menyerah sebelum menyerang. Dia telah merencanakan untuk memusnahkan aliansi Dao Surgawi untuk membungkam mereka setelah membunuh Duan Lingtian. Dengan lelaki tua yang menemaninya di sini, tidak ada seorang pun dari aliansi Dao Surgawi yang bisa lolos dari kematian. Sayangnya, hukum waktu Duan Lingtian benar-benar mengacaukan rencana Wulong. Bahkan jika Duan Lingtian hanya memahami hukum kedalaman elemental fundamental waktu, itu sudah cukup bagi Duan Lingtian untuk menghentikan waktu untuk mengulur waktu. Karena Anda memiliki keinginan mati, saya akan memenuhi keinginan Anda, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Pada saat ini, hukum waktu akhirnya kehilangan efeknya, dan serangan Wulong terus menembak ke arah Duan Lingtian. Huanger, seru Duan Lingtian. Setelah itu, sinar pedang berwarna merata yang menyilaukan keluar dari glabela Duan Lingtian. Itu sangat menyilaukan sehingga segala sesuatu di sekitarnya redup dibandingkan. Meskipun menyilaukan, itu sama-sama mematikan. Itu ditembakkan dengan kekuatan yang tampaknya bisa menghancurkan langit dan bumi. Astaga, tidak, Wulong berteriak begitu dia melihat sinar pedang 7 warna. Pedang indah 7 lubang adalah artefak suci yang menonjol. Itu unik dalam arti bahwa itu bisa memberikan serangan fisik dan jiwa. Pertama-tama, Duan Lingtian lebih kuat dari Wulong. Dengan senjatanya yang lebih unggul dari Wulong, bagaimana Wulong bisa mendapat kesempatan? Hasilnya jelas. Semua orang, termasuk lelaki tua yang menemani Wulong di sini, bergidik.
Mereka menyaksikan serangan Wulong dengan mudah dihancurkan oleh sinar pedang 7 warna Duan Lingtian. Mata mereka melebar ngeri saat sinar pedang 7 warna terus terbang menuju glabella Wulong. Astaga, saat sinar pedang 7 warna hendak memasuki glabella Wulong, energi yang kuat tiba-tiba meledak dari glabellanya. Kemudian, sosok samar muncul di depan mata semua orang. Kaisar surgawi dari surga yang diberikan. Duan Lingtian mengenali orang yang baru saja muncul. Itu adalah Jiyu, Kaisar surgawi dari surga yang diberikan, yang dia temui selama pertempuran jenius di alam Devata. Dia tidak terkejut, karena Wulong adalah murid sejati kedua Jiyu. Jiyu pasti telah meninggalkan tanda sucinya pada Jiyu. Tuan, selamatkan aku. Wulong berteriak seolah dia telah melihat penyelamatnya. Duan Lingtian. Jiyu jelas terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian juga. Kaisar surgawi Jiyu, Duan Lingtian mengangguk sebagai salam. Kemudian, dia berkata dengan penuh tekad, muridmu mencoba membunuhku dengan cara yang tercela, jadi aku sarankan kamu menyelamatkan nafasmu jika kamu akan memintaku untuk melepaskannya. Saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mencoba membunuh saya. Meskipun Duan Lingtian sedang berbicara dengan Kaisar surgawi dari alam Devata, dia tidak mundur dan juga tidak tunduk. Selain itu, Kaisar surgawi yang berbicara secara luas diakui sebagai Kaisar surgawi terkuat di antara 81 Kaisar surgawi. Aku bersedia membayar harga berapapun selama kamu menyelamatkan nyawanya. Jiyu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah melihat betapa bertekadnya Duan Lingtian, dia hanya bisa mengalah untuk saat ini untuk menyelamatkan nyawa muridnya. Saya tidak tertarik, jawab Duan Lingtian terus terang. Ekspresi Jiyu langsung menjadi gelap. Pada saat yang sama, tubuh Wulong tiba-tiba bersinar dengan cahaya 7 warna yang terus tumbuh semakin terang hingga akhirnya meledak. Ledakan. Dengan itu, manifestasi Jiyu juga menghilang. Tanda jiwa surgawi digunakan untuk memperingatkan pemilik tanda jika orang yang memakai tanda itu dalam bahaya. Melalui merek, pemilik merek dapat melakukan perjalanan ke pembawa merek dan menyelamatkannya. Sayangnya, Wulong berada di medan perang 9 keheningan, jadi Jiyu, yang adalah dewa, tidak bisa memasuki medan perang untuk menyelamatkan Wulong. Tak perlu dikatakan, ledakan itu benar-benar menghancurkan Wulong, tidak ada yang tersisa darinya. Tidak hanya cincin tata ruangnya yang hancur, tetapi bahkan darahnya telah menguap. Sama seperti itu, Wulong, murid sejati kedua dari Kaisar surgawi dari surga yang diberikan dan Dewa Perang Bintang 8 yang terkuat di medan perang 9 Serenitis, meninggal di dekat pangkalan aliansi kecil. Dia meninggal. Proyeksi yang muncul sebelumnya. Apakah Kaisar surgawi Jiyu dari surga yang diberikan? Ya, dia pasti telah meninggalkan tanda jiwa surgawi pada Wulong jika Wulong menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Sangat disayangkan Wulong berada di medan perang 9 keheningan sehingga tidak ada yang bisa dilakukan Kaisar surgawi Jiyu untuk menyelamatkannya. Apakah kamu tidak melihat? Dia bahkan mencoba bernegosiasi dengan wakil pemimpin kita sebelumnya. Tepat sekali. Tepat sekali. Namun, wakil pemimpin kita mengabaikannya sepenuhnya dan membunuh Wulong. Anggota aliansi Dao Surgawi, termasuk Sangguan Yun Feng, tercengang dengan apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian begitu mendominasi sehingga dia bahkan mengabaikan Jiyu, seorang dewa dan Kaisar surgawi terkuat di antara 81 Kaisar surgawi. Bab 3558, seseorang harus menghapus akar masalah. Anggota aliansi Dao Surgawi terkejut melihat Jiyu, Kaisar surgawi dari surga yang diberikan, bermanifestasi melalui tanda jiwa surgawinya. Namun, mereka lebih terkejut dengan Duan Lingtian yang mengabaikan Jiyu dan membunuh Wulong. Mereka semua berpikir bahwa Duan Lingtian, wakil pemimpin aliansi Dao Surgawi mereka, dan satu-satunya murid sejati Kaisar surgawi dari surga penghancur soliter, benar-benar mendominasi. Bagaimanapun, Jiyu bukanlah Kaisar surgawi biasa, dia menduduki peringkat pertama di peringkat Kaisar surgawi alam Devata. Beberapa anggota khawatir sementara beberapa tidak terlalu memikirkan masalah ini. Bukankah wakil pemimpin kita takut Kaisar surgawi akan membalas dendam padanya? Pembalasan dendam, apakah kamu lupa tuan wakil pemimpin kita juga seorang dewa? Selain itu, tuannya juga berada di peringkat kedua di peringkat Kaisar surgawi alam Devata. Tepat sekali, terlepas dari peringkatnya, kita tidak tahu siapa yang lebih kuat. Lagi pula, peringkatnya tidak selalu akurat. Ada kemungkinan besar Kaisar surgawi lebih kuat. Bagaimanapun,
dia hanya sedikit lebih dari 10.000 tahun tetapi dia sudah menjadi dewa. Pada saat kelahirannya, Kaisar Surgawi Ji Yu sudah menjadi Kaisar Surgawi. Berdasarkan bakat Kaisar Surgawi Feng Qingyang, bukan tidak mungkin dia bisa mengejar Kaisar Surgawi Ji Yu. Beberapa anggota aliansi Dao Surgawi memiliki keyakinan mutlak pada Feng Qingyang. Karena bakatnya yang luar biasa, mereka mengira dia mungkin telah melampaui Ji Yu. Secara alami, akan ada orang-orang yang memiliki pendapat yang berlawanan. Orang-orang ini tidak meragukan Feng Qing yang berbakat, dan mereka tidak ragu dia akan melampaui Ji Yu. Namun, mereka tidak mengira Feng Qing yang akan melampaui Ji Yu dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak setuju. Kaisar Surgawi Ji Yu telah mencapai keilahian sejak lama. Butuh beberapa saat bagi Kaisar Surgawi Feng Qing yang untuk mengejar. Tepat sekali. Bagaimanapun, aku yakin Kaisar Surgawi Ji Yu sekarang sedang memikirkan cara untuk membunuh wakil pemimpin kita. Pada saat yang sama, Ji Yu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, yang berdiri di luar pintu masuk ke 9 Serenities Battlefield memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia tidak mengharapkan begitu banyak rasa tidak hormat dari Duan Lingtian atau bahwa Duan Lingtian akan sepenuhnya mengabaikannya dan membunuh murid sejati keduanya di depan matanya. Muridnya mungkin tidak seberbakat Duan Lingtian, tetapi dia memperlakukan muridnya seperti seorang putra. Bagaimana dia bisa melepaskan masalah ini? Duan Lingtian, awalnya, kami tidak memiliki permusuhan di antara kami. Karena kamu membunuh Wulong, kamu harus mati. Aku akan merebut artefak sucimu yang menonjol begitu aku membunuhmu. Ji Yu berkata dengan gigi terkatup saat matanya bersinar dengan keserakahan. Jelas, dia telah secara akurat mengidentifikasi senjata yang digunakan Duan Lingtian untuk membunuh muridnya. Dia bisa mengatakan bahwa artefak surgawi terkemuka Duan Lingtian adalah satu dengan jiwa. Aku ingin tahu bagaimana Duan Lingtian memperoleh pedang itu. Tidak mungkin Feng Qing yang menemukannya di neraka Asura. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar menemukannya di tempat itu, dia tidak akan memberikannya kepada Duan Lingtian, pikir Ji Yu dalam hati. Menurutnya, Feng Qing yang akan menyimpan harta karun itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk menemukan dua harta seperti itu di neraka Asura. Namun, jika Feng Qing yang memiliki senjata yang lebih kuat, dia harus berpikir dua kali untuk menyinggung Feng Qing yang dengan membunuh Duan Lingtian. Kembali ke medan perang 9 Serenities. Tuan Muda Panjang, orang tua, yang menemani Wulong di sini, berteriak putus asa. Kemudian, dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara rendah, Duan Lingtian, Tuhan Kaisar Surgawi kita bermanifestasi di tempat ini dan menawarkan untuk membayar harga sebagai ganti nyawa Wulong, tetapi kamu masih membunuh Wulong. Orang tua itu adalah seseorang yang telah lama berada di sisi Ji Yu. Dia telah dipersiapkan oleh Ji Yu bahkan sebelum Ji Yu menjadi Kaisar Surgawi dari alam yang diberikan, Kaisar Surgawi terkuat. Tentu, ini setelah murid Ji Yu tumbuh lebih kuat. Kalau tidak, Ji Yu tidak akan punya waktu untuknya. Sejak Wulong masih muda, dia telah ditugaskan untuk melindungi Wulong. Bahkan ketika kekuatan Wulong melampaui kekuatannya, dia masih tidak memiliki niat untuk meninggalkan sisi Wulong. Biasanya, dia akan menasihati Wulong dan membantu Wulong menyusun strategi. Mungkin, itu karena bakatnya, tetapi Wulong menjadi gegabah dan sembrono. Faktanya, lelaki tua itu telah mencoba menghalangi Wulong untuk mencari Duan Lingtian. Lagi pula, mereka tidak tahu sejauh mana kekuatan Duan Lingtian. Selain itu, meskipun ada beberapa orang yang berspekulasi Duan Lingtian mungkin lebih kuat dari Wulong, hanya sebagian kecil orang yang berpikir demikian. Oleh karena itu, reputasi Wulong akan tetap utuh bahkan jika dia tidak menantang Duan Lingtian. Kebanyakan orang masih mengira dia adalah Dewa Perang Bintang 8 yang terkuat di medan perang 9 Serenitas. Sayangnya, Wulong terlalu sombong. Dia tidak bisa menahan kritik sedikit pun terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mengalahkan Duan Lingtian untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Namun, dia terlalu sombong, menyebabkan dia mati di sini. Mata lelaki tua itu memancarkan niat membunuh sebelum dia berkata dengan dingin, tindakanmu hari ini telah membuatmu menjadi musuh dari Tuan Kaisar Surgawi kita. Tidak hanya itu, tetapi tindakan Anda telah benar-benar menyinggung semua orang dari Istana Surgawi dari surga yang diberikan. Jadi, apakah Anda ingin membunuh saya untuk membalas Wulong?
Duan Lingtian bertanya tanpa ekspresi saat dia menatap lelaki tua itu. Pada awalnya, Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang Wulong, dia telah menemukan keterus-terangan Wulong sesuai dengan keinginannya. Pada saat itu, dia mengira Wulong tidak seburuk yang digambarkan Sangguan Yunfeng. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Tanpa hukum waktu, bahkan jika dia sudah habis-habisan, paling-paling, dia hanya bisa mempertahankan hidupnya. Bahkan kemudian, dia akan terluka parah. Untungnya, saya memahami hukum waktu. Duan Lingtian bersyukur dia telah memahami hukum waktu di tempat yang diduga telah ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di neraka Asura. Aku ceroboh. Duan Lingtian tidak menyangkal bahwa dia terlalu ceroboh kali ini. Dia telah lengah karena selang sesaat dalam penilaiannya. Dia seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu sejak awal setelah bertahun-tahun pengalaman. Dia benar-benar belajar dari pelajarannya kali ini. Ketika dia mengingat betapa dekatnya dia dengan kematian, satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah menghilangkan ancaman itu, bunuh Wulong. Oleh karena itu, dia tidak berkompromi dan juga tidak ragu untuk membunuh Wulong, bertentangan dengan keinginan Jiyu. Sementara itu, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Secara alami, dia tidak punya pikiran untuk membalas Wulong sekarang, dia sama sekali tidak memiliki keinginan mati. Wulong lebih kuat darinya, dan Wulong dibunuh oleh Duan Lingtian. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Duan Lingtian? Pada akhirnya, lelaki tua itu hanya memelototi Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, sebaiknya kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian di masa depan. Orang tua itu berbalik untuk pergi. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan bagaimana dia bisa membalas dendam untuk Wulong. Dia mungkin bukan tandingan Duan Lingtian, tetapi dia memiliki Jiyu dan teman-teman yang bisa menangani Duan Lingtian. Wulong seperti anak baginya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas kematian Wulong? Karena kamu sudah di sini, kamu harus tinggal, kata Duan Lingtian. Meskipun lelaki tua itu melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikan niat membunuhnya, itu tidak luput dari perhatiannya. Apakah kamu akan memaksaku untuk tinggal? Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Pada saat yang sama, lampu hijau bersinar dari tubuhnya saat dia bersiap untuk melarikan diri. Dia telah memahami hukum angin jadi kecepatan adalah keahliannya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Wulong. Astaga, pedang indah 7 lubang ditembakkan lagi, bersinar dengan cahaya 7 warna. Seruan pedang singkat terdengar di udara sebelum lelaki tua itu bertemu dengan hasil yang mirip dengan Wulong. Setelah kejadian tadi, Duan Lingtian semakin bertekad untuk menghilangkan akar masalahnya. Karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan lelaki tua itu pergi? Selain itu, dia jelas merasakan niat membunuh lelaki tua itu. 28 bintang Dewa Perang mati begitu saja. Sangguan Yunfeng masih tercengang. Bagaimanapun, dia tahu lelaki tua itu adalah penjaga aliansi yang diberikan. Orang tua itu hanya berada di urutan kedua setelah Wulong dan kakak laki-lakinya, 2 pemimpin aliansi yang diberikan. Beberapa anggota aliansi Dao Surgawi yang telah sadar kembali tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka mengingat orang di belakang Wulong dan lelaki tua itu. Itu bukan Jiyu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Sama menakutkannya dengan Jiyu, dia tidak bisa memasuki medan perang 9 serenitas. Orang yang muncul di benak mereka tidak lain adalah kakak senior Wulong, pemimpin pertama dari aliansi yang diberikan. Alasan aliansi yang diberikan begitu kuat di medan perang 9 serenitis adalah karena kakak laki-laki Wulong. Dia adalah Dewa Perang Bintang 9, salah satu yang terkuat di medan pertempuran 9 serenitis. Sejak wakil pemimpin kita membunuh mereka berdua, pemimpin aliansi yang diberikan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Saya khawatir wakil pemimpin tidak hanya akan berada dalam masalah, tetapi aliansi kita juga akan berada dalam masalah. Pemimpin aliansi yang diberikan kemungkinan besar akan melampiaskan amarahnya pada kita dan memusnahkan aliansi Dao Surgawi kita. Bab 3559, Kaisar Surgawi dari murid sejati terkuat dari surga yang diberikan anggota aliansi Dao Surgawi menatap Duan Lingtian dengan gugup, khawatir tentang keselamatan mereka. Meskipun penampilan Duan Lingtian hari ini mengejutkan dan menakjubkan, mereka tahu tidak lagi aman untuk tinggal di aliansi Dao Surgawi. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah membunuh Wulong,
saudara laki-laki junior dari pemimpin aliansi yang diberikan yang juga merupakan murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Yang paling penting, dia adalah Dewa Perang Bintang 9. Meskipun pemimpin aliansi surgawi Dao kuat, dia bukan tandingan Dewa Perang Bintang 9. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa melindungi anggotanya jika pemimpin surga yang diberikan datang untuk membalas dendam. Pemimpin, Duan Lingtian memanggil sebelum dia berteleportasi di depan Sangguan Yunfeng, pemimpin aliansi Dao Surgawi. Kemudian, dia dengan tenang bertanya, apa rencanamu? Duan Lingtian telah memperhatikan berbagai ekspresi dari anggota aliansi Dao Surgawi, dan dia telah mendengar bisikan juga. Dia tahu tidak akan lama sebelum murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan mengetahui tentang kematian Wulong di sini. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi yang diberikan mungkin sudah mengirim anak buahnya ke medan perang 9 Serenitis untuk memberitahu murid sejati pertamanya tentang masalah ini. Yang terpenting, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Tuan Muda, apakah Anda yakin akan menang jika Anda melawan pemimpin surga yang diberikan yang merupakan Dewa Perang Bintang 9? Sangguan Yunfeng bertanya dengan nada serius. Jawaban Duan Lingtian akan menentukan masa depan aliansi Dao Surgawi. Aku bukan tandingan Dewa Perang Bintang 9 sekarang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sebelum energi asal surgawinya beralih ke energi surgawi, mustahil baginya untuk mengalahkan Dewa Perang 9 bintang bahkan jika ia memiliki artefak surgawi yang menonjol atau memahami 2 dari 4 Tao langit dan bumi dan hukum lainnya. Perbedaan antara energi asal surgawi dan energi surgawi tidak dapat dijembatani. Bahkan jika murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan hanya memiliki artefak surgawi primitif, karena energi asal surgawinya yang memiliki jejak energi surgawi, senjatanya masih akan lebih kuat daripada artefak surgawi terkemuka Duan Lingtian. Mungkin, jika 5 elemen surgawi tidak dalam kondisi pemulihan, Duan Lingtian akan lebih percaya diri menghadapi Dewa Perang Bintang 9. Jika saya dapat memulai transisi energi asal surgawi saya ke energi surgawi, saya akan percaya diri menghadapinya. Namun, seperti itu, saya pasti akan dikalahkan. Sangguan Yunfeng tersenyum pahit. Sepertinya aku hanya bisa membubarkan aliansi Dao Surgawi. Saya minta maaf, kata Duan Lingtian. Tidak perlu meminta maaf, Tuan Muda, kata Sangguan Yunfeng, membubarkan aliansi Surgawi Dao bukanlah akhir. Ada banyak aliansi di Nine Serenities Battlefield, dengan kekuatan anggota kami, saya yakin mereka akan dapat bergabung dengan mereka. Terlebih lagi, jika para anggota dan saya harus memilih antara mempertahankan aliansi Dao Surgawi atau Anda membunuh Wulong, kami pasti akan memilih yang terakhir. Kemudian, Sangguan Yunfeng menoleh ke anggota aliansi dan berkata, saudara-saudara, karena ancaman dari aliansi yang diberikan, saya tidak punya pilihan selain membubarkan aliansi Dao Surgawi. Kita harus berpisah mulai sekarang. Setelah suara Sangguan Yunfeng jatuh, seluruh tempat itu sunyi seperti kuburan. Namun, tidak ada yang terkejut dengan pengumuman ini karena mereka semua telah melihatnya datang. Tuan Muda meminta maaf kepada saya, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu meminta maaf. Apakah kalian semua setuju? Sangguan Yunfeng bertanya, meninggikan suaranya menjelang akhir kalimat. Semua orang menggelengkan kepala bersamaan ketika mereka sadar kembali. Tentu saja tidak. Menyaksikan Tuan Muda mengalahkan Wulong adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidupku. Ini bukan masalah besar bahkan jika kita harus membubarkan aliansi Surgawi Dao. Kita selalu bisa menemukan tempat lain. Tepat sekali, menyaksikan pertarungan telah memperluas wawasan saya. Membubarkan aliansi hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Tuan Muda, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Bahkan jika saya bukan lagi anggota aliansi, saya akan selalu mengingat aliansi Dao Surgawi. Saya tidak akan pernah melupakan pertempuran spektakuler antara wakil pemimpin kami dan pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan yang pernah dikenal sebagai Dewa Perang Bintang 8 terkuat di medan pertempuran 9 Serenities. Seseorang tertawa dan berkata, saya dapat membanggakan diri pernah menjadi anggota aliansi Dao Surgawi dan menyaksikan Anda membunuh Wulong. Meskipun anggota aliansi Dao Surgawi sedih tentang pembubaran aliansi, kesedihan mereka tidak bertahan lama. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa menonton pertarungan Duan Lingtian dan Wulong adalah hal yang berharga. Melihat, tidak ada yang merasa kesal juga tidak menyalahkanmu,
kata Sangguan Yunfeng sambil tersenyum saat dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian kewalahan oleh reaksi dan kata-kata semua orang. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak sekuat dia, hati mereka pasti kuat. Mereka tidak mengeluh ketika menghadapi rintangan dan dengan gagah berani maju. Terlebih lagi, di tempat ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain adalah hal yang normal. Tuan muda, kata Sangguan Yunfeng melalui transmisi suara, jika Anda berencana untuk terus tinggal di medan perang 9 Serenitis, saya sarankan Anda menggunakan nama samaran dan menyamarkan diri Anda. Akan lebih mudah bagi Anda untuk bergabung dengan aliansi lain juga. Jika tidak, Anda juga dapat bergabung dengan saingan aliansi yang diberikan yang memiliki Dewa Perang Bintang 9 juga. Dengan itu, pemimpin aliansi yang diberikan harus berpikir 2 kali untuk bergerak melawanmu. Namun, secara alami ada risiko yang datang dengan ini karena kami tidak dapat menjamin aliansi yang Anda ikuti tidak akan menyerahkan Anda ke aliansi yang diberikan. Terima kasih atas sarannya, jawab Duan Lingtian. Kemudian, dia terbang ke langit dan mengangguk pada semua orang sebelum dia berkata, "Selamat tinggal, semuanya." "Selamat tinggal, wakil pemimpin." Anggota aliansi Dao Surgawi menanggapi dan membungkuk serempak. Mereka menyaksikan Duan Lingtian terbang dan baru sadar kembali ketika mereka tidak bisa lagi melihatnya. Banyak dari mereka dipenuhi dengan pujian untuknya. Mereka yakin masa depannya akan cerah selama tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi padanya. Wakil pemimpin kita bahkan belum berusia 700 tahun, tapi dia sudah sangat kuat. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia setelah 1000 tahun. Jika dia bisa menjaga kecepatan kultivasinya, setelah 1000 tahun, dia bahkan akan melampaui Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Dengan bakatnya, tidak akan lama baginya untuk menjadi Dewa Perang Bintang 9. Tidak lama setelah Duan Lingtian meninggalkan pangkalan aliansi Dao Surgawi dan aliansi itu dibubarkan, utusan yang dikirim oleh Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan tiba di medan perang 9 keheningan. Setelah bertemu Ji Ying, murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, dia melaporkan semua yang telah terjadi. Ji Ying adalah seorang pemuda kurus berpakaian hitam dengan penampilan biasa. Alisnya yang tebal membuatnya terlihat agak garang. Bang! Setelah mendengarkan laporan utusan itu, Ji Ying, yang berkultivasi di tanah kultivasinya di basis aliansi yang diberikan, kehilangan kendali atas emosinya. Energi asal surgawinya melonjak, menghancurkan tanah. Dia bahkan tidak melirik area yang hancur saat dia terbang ke timur dengan ekspresi muram di wajahnya. Wulong adalah satu-satunya adik laki-laki Ji Ying dan sudah seperti adik laki-laki baginya. Bagaimana dia bisa tetap bergeming setelah mengetahui Wulong telah meninggal? Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran dalam pikirannya, hancurkan aliansi Dao Surgawi dan bunuh Duan Lingtian. Keributan itu menarik perhatian banyak anggota berpangkat tinggi dari aliansi yang diberikan. Terlepas dari rasa ingin tahu mereka sangat menghormati Ji Ying. Pemimpin, apa yang terjadi? Pemimpin, apa yang salah? Ji Ying menjawab tanpa ekspresi, bukan apa-apa. Aku akan pergi dari pangkalan sebentar. Tangani urusan aliansi sesuai keinginan Anda. Ji Ying tidak menunggu tanggapan anak buahnya dan pergi begitu dia selesai berbicara. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Gerakan mengungkap kekerasan Wal demi menghapuskannya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan pemimpin kita. Sementara para anggota bingung atas perilaku aneh Ji Ying, seseorang tiba-tiba berseru kaget, pemimpin Wulong sudah mati. Apa? Semua orang terkejut dengan berita kematian Wulong. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan dan juga orang terkuat kedua di aliansi. Apalagi dia selalu ditemani oleh orang terkuat ketiga di aliansi. Semua orang tahu dia adalah Dewa Perang Bintang 8 yang terkuat di medan perang 9 Serenitas. Bagaimana orang seperti itu mati? Dewa Perang Bintang 9 yang mana yang membunuhnya? Seseorang bertanya. Itu bukan Dewa Perang Bintang 9. Orang yang pertama kali menerima berita itu berkata dengan suara rendah. Orang yang membunuh pemimpin Wulong dan Tuan Xiao adalah Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi Feng. King yang dari Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Dia adalah Dewa Perang Bintang 8 teratas. Pemimpin Wulong melakukan perjalanan ke timur ke pangkalan aliansi Dao Surgawi untuk menantang Duan Lingtian dan terbunuh sebagai hasilnya. Semua orang langsung terdiam. Berdasarkan ekspresi pemimpin kita sebelumnya, dia pasti sudah mengetahui tentang kematian pemimpin Wulong. Itu jelas.
Dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke aliansi Dao Surgawi sekarang. Aliansi Dao Surgawi mungkin telah bubar. Adapun Duan Lingtian, aku ragu dia akan menunggu pemimpin kita menemukannya karena dia bukan Dewa Perang Bintang 9. Apakah Duan Lingtian tidak menyadari bahwa pemimpin Wulong adalah murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan? Tidakkah dia tahu bahwa dia akan mendatangkan murka Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, yang terkuat di antara 81 Kaisar Surgawi? Bab 3560, rencana tidak dapat mengikuti perubahan aliansi yang diberikan adalah satu-satunya aliansi di medan perang 9 serenitas dengan 2 pemimpin. Ini untuk mengakomodasi Wulong. Jiying, pemimpin aliansi yang diberikan, menyayangi Wulong sehingga dia secara alami setuju untuk menjadikan Wulong sebagai pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan. Fakta ini diketahui secara luas oleh anggota aliansi berpangkat tinggi. Karena mereka semua adalah anggota aliansi yang sama, tidak dapat dihindari bahwa ini akan muncul selama percakapan. Mungkin, Duan Lingtian benar-benar tidak menyadari bahwa Wulong adalah murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Seorang tetua aliansi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Pemimpin Wulong pasti akan mengungkapkan identitasnya ketika dia menantang Duan Lingtian. Selain itu, bahkan jika Duan Lingtian pada awalnya tidak menyadarinya, tidak mungkin tidak ada seorang pun dari aliansi Dao Surgawi yang tidak mengenali pemimpin Wulong. Terlepas dari identitasnya, dia dikenal luas sebagai Dewa Bintang 8 bintang terkuat di medan pertempuran 9 serenitis. Saya tahu pasti bahwa Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan benar-benar menyayangi 2 murid sejatinya. Dia bahkan meninggalkan tanda surgawi pada mereka. Saya menduga Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan pasti telah bermanifestasi di medan perang 9 ketenangan sebelum pemimpin Wulong meninggal. Betulkah, jika Dewa Kaisar Langit bermanifestasi pada saat itu, bagaimana Duan Lingtian berani membunuh pemimpin Wulong? Bukankah itu sama dengan menantang secara terbuka Tuan Kaisar Surgawi kita? Pada saat ini, tetua yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi di aliansi Beri berkata, memang, sebelum Duan Lingtian membunuh pemimpin Wulong, manifestasi Dewa Kaisar Surgawi memang muncul di pangkalan aliansi Dao Surgawi. Dia bahkan mencoba bernegosiasi dengan Duan Lingtian dan berjanji untuk memberikan Duan Lingtian apapun yang dia inginkan selama dia menyelamatkan nyawa pemimpin Wulong. Namun, sebelum Tuan Kaisar Surgawi selesai berbicara, Duan Lingtian membunuh pemimpin Wulong. Semua orang menarik napas dengan tajam ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tidak hanya itu, tetapi sebelum Duan Lingtian membunuh pemimpin Wulong, dia menghancurkan manifestasi Tuan Surgawi Kaisar kita. Anggota aliansi yang diberikan saling memandang dengan kaget dan tidak percaya. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Mereka terkejut bahwa Duan Lingtian menolak cabang zaitun Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan dan bahkan menghancurkan manifestasinya dari tanda surgawi. Meskipun penghancuran manifestasi tidak mempengaruhi Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan sama sekali, itu adalah tanda Duan Lingtian menantang Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Duan Lingtian sama saja sudah mati. Dia terlalu berani, bahkan tuannya tidak bisa menyelamatkannya kali ini. Apakah dia pikir tuannya sebanding dengan Tuan Kaisar Surgawi hanya karena tuannya telah mencapai keilahian? Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan di antara para dewa. Sebagai seseorang yang menempati peringkat pertama di peringkat Kaisar Surgawi Alam Devata, Kaisar Surgawi Dewa kita telah mencapai keilahian sejak lama. Tidak diragukan lagi, dia sekarang adalah Raja Dewa setidaknya. Sebagian besar anggota berpangkat tinggi dari aliansi yang diberikan yakin bahwa Duan Lingtian akan mati. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari keributan yang disebabkannya. Dia secara alami juga tidak menyadari bahwa Jiying, pemimpin aliansi yang diberikan, sedang menuju ke pangkalan aliansi Dao Surgawi di timur medan perang 9 serenitis. Ketika Jiying tiba di pangkalan aliansi Dao Surgawi, dia menemukan seluruh tempat itu kosong. Semua orang, termasuk pemimpin dan penjaga aliansi, telah pergi. Setelah meninggalkan aliansi Dao Surgawi, banyak anggota bergabung dengan aliansi baru atau berkeliaran di medan perang 9 serenitas sendirian. Beberapa pergi ke utara, beberapa pergi ke selatan, beberapa pergi ke barat, beberapa pergi ke wilayah tengah. Ini berarti Jiying yang ingin membalas dendam dari aliansi Dao Surgawi akan kesulitan menemukan anggotanya. Apalagi anggota biasa, akan sulit baginya untuk menemukan pemimpin dan penjaga aliansi yang agak terkenal. Lagi pula,
Mereka bisa mengubah nama mereka dan menyamar. Faktanya, nama pemimpin aliansi Dao Surgawi, Sangguan Yunfeng, juga hanya nama samaran. Kebanyakan orang akan menyembunyikan identitas asli mereka ketika berada di Nine Serenities Battlefield. Ada sangat sedikit seperti Duan Lingtian, Ji Ying, dan Wulong yang menggunakan nama asli mereka dan yang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ada juga beberapa dewa perang bintang 9 yang menyembunyikan nama mereka sehingga mereka dapat dengan bebas menggunakan elemen surgawi mereka tanpa ketahuan. Saya tidak berpikir pemimpin Ji Ying akan datang begitu cepat. Pada saat ini, Sangguan Yunfeng, mantan pemimpin aliansi Dao Surgawi yang sekarang sudah tidak berfungsi, sedang menatap Ji Ying. Ji Ying secara tidak sengaja datang ke aliansi yang baru saja dia ikuti untuk menanyakan tentang aliansi Dao Surgawi dan keberadaan Duan Lingtian. Meskipun dia mengharapkan ini, dia masih terkejut ketika melihat Ji Ying. Sepertinya rumor itu benar bahwa Ji Ying sangat menyayangi adik laki-lakinya, Wulong. Dia benar-benar memiliki titik lemah untuk Wulong, pikir Sangguan Yunfeng pada dirinya sendiri. Saat ini, Sangguan Yunfeng tidak hanya mengubah namanya dan menyamar, tetapi dia juga telah menekan basis kultivasinya. Aku akan tinggal di sini sementara. Aku hanya akan meninggalkan timur ke wilayah tengah begitu aku menjadi sekuat Dewa Perang Bintang 8. Wilayah tengah dari Nine Serenities Battlefield dipenuhi dengan para ahli. Seseorang tidak akan bisa bertahan lama jika dia bukan Dewa Perang Bintang 8 setidaknya. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu Tuan Muda lagi di masa depan. Ketika Sangguan Yunfeng memikirkan Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak khawatir lagi. Dia benar-benar berharap Duan Lingtian akan mengindahkan nasihatnya tentang menggunakan nama samaran dan menyamar. Bagaimanapun, Duan Lingtian akan berada dalam bahaya besar selama dia belum menjadi Dewa Perang Bintang 9. Sangguan Yunfeng tahu banyak jenius muda yang terus memamerkan latar belakang mereka yang luar biasa bahkan setelah mereka menyinggung orang lain hanya untuk mempertahankan reputasi mereka. Mereka biasanya berakhir mati. Jika Duan Lingtian menyadari pikiran Sangguan Yunfeng, dia akan menganggapnya lucu. Meskipun reputasinya penting, itu tidak sebanding dengan hidupnya. Selain itu, ia juga harus mempertimbangkan orang-orang yang dicintainya yang bergantung padanya. Mereka tinggal di dunia kecilnya dan ada KR yang masih menunggunya untuk menyelamatkannya di tanah persembahan surgawi. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak repot-repot menyembunyikan identitasnya ketika bergabung dengan aliansi Dao Surgawi karena dia berharap untuk memancing orang-orang dari kuil judul yang mungkin mengejarnya. Selain itu, 5 elemen surgawi telah menggunakan kekuatan mereka yang tersisa untuk menuliskan jimat surgawi baginya menggunakan daun dari pohon kehidupan surgawi yang akan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari 9 bintang Dewa Perang. Jimat surgawi begitu kuat sehingga jika dia menggunakannya di luar medan perang 9 Serenities, dia bahkan bisa melarikan diri dari dewa. Duan Lingtian berharap orang-orang dari kuil judul akan mencarinya sehingga dia bisa membunuh mereka untuk membalaskan dendam tuannya. Sayangnya, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Alih-alih anggota kuil judul, Wulong, murid kedua kaisar surgawi dari surga yang diberikan, akan datang mencarinya. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak menyadari fakta bahwa membunuh Wulong akan menempatkan dia dan kaisar surgawi yang diberikan di pihak yang berlawanan. Namun, dia menganggap perlu untuk membunuh Wulong. Bagaimanapun, Wulong telah mencoba membunuhnya. Jika dia tidak membunuh Wulong, simpul mungkin terbentuk di hatinya karena ini. Simpul itu kemudian akan menghambat kemajuan kultivasinya. Oleh karena itu, dia membunuh Wulong meskipun kaisar surgawi dari surga yang diberikan telah bermanifestasi dan mencoba untuk campur tangan. Sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh orang-orang dari kuil judul untuk saat ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia agak yakin bahwa kuil-kuil hanya akan mengirim Dewa Perang Bintang 8, paling banyak, untuk mengejarnya. Dia tidak takut selama mereka tidak mengirim 9 bintang Dewa Perang. Dengan kekuatannya saat ini dan pedang indah 7 lubang, dia cukup kuat untuk membunuh semua Dewa Perang Bintang 8. Selain itu, ia memiliki 99 vena surgawi yang akan memasoknya dengan energi roh surga dan bumi yang tak ada habisnya yang sebanding dengan alam dewa. Saya harus menggunakan nama samaran. Pemimpin aliansi yang diberikan pasti sedang mencariku sekarang. Duan Lingtian menyadari bahwa Ji Ying, pemimpin aliansi yang diberikan dan murid sejati pertama kaisar surgawi dari surga yang diberikan, adalah Dewa Perang Bintang 9. Pada saat ini,
Jika dia bertemu dengan Ji Ying, dia hanya akan memiliki satu pilihan, gunakan jimat surgawi yang telah dituliskan oleh 5 elemen surgawi agar dia dapat melarikan diri. Namun, dia enggan menyia-nyiakannya untuk Ji Ying.